Garing. Cica kali. Tusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kesuka. Garingnya. Garing. Cica kali. Tusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kesuka. Garingnya. Garing. Cica kali. Tusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kesuka. Garingnya. Garing. Cica kali. Tusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kesuka. Berbagai respon muncul ketika pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berencana menghidupkan kembali sistem penjurusan di sekolah menengah atas. Munculnya pemisahan jurusan IPA IPS dan Bahasa di SMA akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2025-2026 mendatang. Awalnya, penghapusan jurusan di SMA adalah untuk menghilangkan diskriminasi terhadap murid jurusan non-IPA dalam seleksi nasional mahasiswa baru. Kurikulum Merdeka membuat semua murid lulusan SMA dan SMK dapat melamar ke semua program pendidikan di perguruan tinggi melalui jalur tes tanpa dibatasi jurusannya ketika SMA atau SMK. Namun begitu, sejumlah pihak menyebut jika para siswa dianggap belum mampu menentukan pilihan mereka sendiri. Lalu, benarkah menghidupkan kembali sistem penjurusan merupakan pilihan tepat untuk segera dijalankan? Menghadirkan pengamat pendidikan Doni Kusuma, ikuti diskusinya dalam editorial review. Masih membahas isu yang tengah panas di masyarakat, Detik Sore akan bergabung dengan Detik Bali untuk membahas aturan baru yang disetujui Gubernur Bali Wayan Koster. Aturan ini berisikan soal larangan penjualan air minum dalam kemasan ukuran di bawah 1 liter. Dirinya menyebut kebijakan ini dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi limbah plastik di wilayahnya. Apa saja polemik yang muncul atas aturan ini? Ikuti laporan langsung redaktur Detik Bali dalam Indonesia Detik ini. Detik Sore hari ini juga akan membahas lebih dalam tentang aturan hak cipta yang banyak didengungkan oleh para musisi dan pencipta lagu. Memanasnya hal ini karena minimnya edukasi mengenai hak cipta dan wacana revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menaungi hak cipta. Menghadirkan PLT Federasi Serikat Musisi Indonesia, Khalil Ahmad. Ikuti obrolannya dalam Sunset Talk. Simak ulasan mendalam berita hangat Detikcom lainnya secara langsung hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula informasi menarik soal analisis pergerakan pasar saham di dalam acara. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Pocut Kamaral. Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Mana lagunya, bro? Gak ada lagunya, udah siap nih. Dibohongin kita ya. Aduh, emang nggak bisa janji kalau di program ini tuh. Di PHP-in ya? PHP-in terus. Ya udah kita aja nyanyi 1, 2, 3. Mahadaya cinta, Mahadaya cinta, Mahadaya cinta. Ay, ay, ay. Oh lagunya itu ya. Soalnya gue agak dewasa keingetnya, ya. soalnya gue itu keingetnya hari pertama kita kemarin mencoba dengan elemen musik di awal itu, lagunya dikasihnya itu. Oh gitu. Oh nih katanya udah di play kok, emang gak kedengeran? Gak kedengeran. Enggak ada, boleh diulang gak? Ulang lagi deh. Ulang Boleh lagi ulang dari nggak sih? MHI, dari MHI. Oke, kita iklan dulu. Ulang, rewind. Kamera semua. Set, Iya, zet, ya, suka-suka zet, aja program ini zet, mah. Kita bikin zet. senatural mungkin. Ya, kita mulai lah. Ulang ya. Oke. Zoom out lagi, Dok. Apa nih Zoom lagi, lagunya? Dok. Lagi, Dok.
Oke. Nah. Wait ya, katanya siap-siap dulu. Oke. Kita udah siap-siap ya. Natural banget programnya. Sangat natural tuh. Bisa gitu. Enggak, gue yakin banget ini lagi dikerjain lagi sih. Enggak ada dikerjain. Betul. Oh, ini ada suara nih, bukan? Zoom out lagi coba. Zoom out lagi dong. Oke, nah. Oke, kita siap-siap ya nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go! Belum. Request lagu. I'm bringing sexy back. Eh. Gak bisa kan? Gak bisa kan? Udah free type beat aja. Campur sari deh. Apaan aja yang penting joget deh. Ini ada lagu. Ini tuh kayak ini tuh kayak nada pesan sebuah handphone Cina. Enggak, terus habis itu kita mau jogetnya kayak gimana? Begini. Disuruh Kayak- jadi ini kali kita. Apa namanya? Enggak, bener-bener yang kayak Ini slow motion, Cet. Apa? Iya. Awal milenium. oh gitu. Apa kabar Tikar semuanya? Selamat sore. Yeay, balik lagi di Detek Sore. Ya cuma. Oh, rocker juga manusia. Jatuhnya. Ya Pocut kan? apa kabar? It's been a while. Baik, iya. Udah gimana kabarnya? Baik juga. Soalnya lihat deh Detikers, mukanya dia kayak cerah gitu loh hari ini. Apa karena udah lama nggak lihat ya? Bukankah selalu seperti itu? Ada momen-momen kayak, ya ampun serem banget mukanya. Oh, iya, Kalau ya? yang ini bener-bener kayak cerah banget, coba lihat deh mukanya. Kasih senyum terbaiknya. Coba dong. Tuh. Kenapa nggak? Tahu nggak alasan atau reason kenapa muka gue bisa cerah? Kenapa? Karena tiap hari makan kusuka. Wih, mau cobain juga biar mukanya cerah juga. Soalnya iya lagi kalau misalkan kita lapar kan kita suka ini, hangry. Hungry, iya benar. Angry. Oh iya benar, Hungry. lapar terus jadinya suka marah-marah. Nah mukanya tuh jadi kayak, gitu. Bener, makanya ini adalah salah satu alasan resep kenapa muka kita di sini bisa cerah ceria, mempesona. Betul, ini dia. Ini pas banget lagi kesukaan gue. Yang barbecue boleh dibuka nggak sih? Kita buka ya. Boleh dong. Kita buka. Buka 1, semuanya, 2. nggak mau. Ada Nggak yang mau udah yang dibuka. itu, Abis. maunya yang baru. Nggak bisa. Nggak bisa dibuka tapi tolongin boleh nggak laki-laki? Oh iya oke. Nih cewek-cewek. Detikers. Cewek nggak boleh buka ya. Buka Karena ini susah, karena susah bener. gitu. Seheboh itu apa seal-nya. Jadi pokoknya terjamin nggak bakalan masuk angin. Paham nggak lo Cobain masuk angin kan? Iya kan. Nggak bakal masuk angin pokoknya. Tapi kau tahu nggak kenapa ubi itu bisa bikin wajah cerah? Kenapa? Karena ubi itu punya kandungan beta karoten. Terutama ubi jalar oren. Ini adalah antioksidan yang diubah jadi vitamin A di tubuh lo. Jadi vitamin A ini membantu regenerasi sel kulit. Jadinya ngurangin radikal bebas. Makanya kulit jadi lebih sehat, halus, dan cerah alami. Cut. Oke, gue bakalan makan kusuka sehari 3 kali. Jangan, kebanyakan. Nggak apa-apa. Biar kincong. Nggak usah kusuka. Kusukanya dikonsumsinya di waktu-waktu senggang. Kalau lo konsumsi 3 kali berarti lo banyak waktu senggangnya. Banyak. Banyak. ASMR. Oh ya. Mudah-mudahan kedengaran ya Detikers ya. Kedengeran gak sih? Nih, kita lebih gede lagi ya. Gue mau yang original aja. Riuk. Hmm. Kalau kata aku mah
memang Kusuka ini bisa dikonsumsi dalam suasana apapun, nggak cuma waktu senggang sebenarnya. Ya. Tapi kalau misalnya kayak lagi kerja, buat nambah semangat juga, Iya karena lagi. mungkin lagi buntu otaknya biar dapat ide, bisa juga konsumsi Kusuka. I'm not being basa-basi atau peres, tapi memang sedari dulu dia memang jadi snack kesukaan kita semua. Iya, masalahnya dari gue kecil. Asli. Kan gue udah pernah cerita tuh, Iya. gue kalau pulang. Iya. Nah, dari gue remaja, enggak bahkan sebelum remaja enggak sih, kayak mak gue kalau pulang kantor, Sekolah kan, zaman sekolah. kan. bawain gue suka. Iya benar. Dan Tikers juga harus tahu, selain daripada dia punya kandungan beta karoten, si Kusuka ini kan dari ubi ya. Ubi itu banyak juga vitamin C-nya. Nah, si vitamin C yang ada dalam ubi ini ngebantu memproduksi kolagen juga. Jadi kulit lo bisa kelihatan kenyal dan nggak dul. Menarik banget. Dan buat anak-anak, ini tuh juga bisa jadi pilihan. Bisa. Ya kan, karena kan terbuatnya dari ubi singkong. Nah, Dan rasanya juga enak banget loh. terus bisa buat diet juga menurut gua. Maksudnya kayak kalau lagi dalam masa diet, konsumsi Kusuka nggak apa-apa. Karena dia trans fat free, trans fat high free, fiber. high fiber, jadi kandungan seratnya tinggi banget, jadi bisa membantu memperlancar pencernaan. Jadi kita racunnya keluar, kulitnya jadinya nggak kusam juga. Iya, Makanya iya. konsumsi Kusuka, Tikers. Betul. Oh, Pokoknya kalau aku suka mah berbeda-beda tapi semua suka, ku suka. aku suka, kamu suka. Garingnya tiada tanding nih. Benar. Ini juga lagi nggak ada tandingnya nih, market kita hari ini. Wih, kasih tahu dong Pak marketnya. Kan sepekan lalu, waktu Trump ngumumin tarif baru buat sejumlah negara, heboh tuh. Market pada crash semuanya. Sampai akhirnya seminggu setelah itu, Trump ngebatalin semuanya. Kayak melunak. Karena mungkin Doi juga kena karma kali ya sama aturannya sendiri. Iya. Nah, Oh. makanya ISG hari ini juga berlangsung cukup cerah, Tikers. Sampai saat ini, sampai nanti kita akan update lagi di penutupan bursa ya, Tikers. Hari ini tuh ISG merahnya cukup kenceng. Alias sudah di level 6.385 sekarang, naik 123 poin. Oke. Congratulations untuk orang-orang yang kemarin berani mengambil risiko ketika ISG lagi rendah-rendahnya. Karena sekarang udah bisa menuai hasilnya dong. Aduh, iya lagi. Jadi menyesal kemarin. Makanya kalau ada duit tuh, ada orang-orang pada berburu emas ya. Lo ngeliat gak Iya, video iya. di Bekasi? Ngantri banget gak sih? Asli, Wah, itu mah bukan ngantri lagi, orang memburu. Bukan ngantri lagi bentukannya. kalau saya juga memburu emas. Tapi mas-mas. Mas Jawa. Mau mas Jawa apa mas Batak? Enggak mau mas-mas Indonesia. Oh, maunya mas bule. Boleh gak sih? Kayak gitu. Boleh. Biar IHSG-nya nggak ikut sini, ikut yang lain. Boleh kan? Boleh. Arahnya ke sana. Mau boleh nggak? kabur. Hashtag kabur aja dulu. Masih ada nggak sih tuh hashtag? Masih kayaknya. Itu juga SQ udah lama kan sebenarnya. Tapi speaking of kabur aja dulu. Donald Trump justru nggak bisa kabur karena hukumannya, karena kebijakan yang dibikin sendiri. Beliau malah justru kena karma sendiri. Buktinya harta kekayaan dari Donald Trump ini turun sampai 500 juta atau 8,2 triliun. Lo sendiri sebagai orang yang juga cukup berada, kalau misalnya harta Amin, kekayaan ya lo Allah. ambles gitu sampai 8 triliun, nangis gak? Ya kalau misalnya masih banyak sih enggak ya. Mau- Lo kan iya dong. Jadi tergantung proporsi ya. Enggak, ibarat kata, oh berarti kemarin gue kurang amal. Kalau gue kan di sini gitu. Kalau misalnya ada yang hilang, ya udah berarti gue kurang amal. Iya, Ceritanya ini amalnya. Lihat Mungkin sisi positifnya kayak aja gitu. ya. Iya, positifnya ambil aja. hikmahnya. Mm-mm. Nah ini Pak Donald Trump ambil hikmahnya. Iya. Memang saham-saham dan aset pribadi milik Donald Trump ini berantakan gara-gara gejolak pasar. Tikers, makanya kerugian terbesar Trump ini berasal dari asetnya yang paling berharga, yaitu Trump Media and Technology Group yang turun 8% selama 3 hari berturut-turut. Ya. Harga sahamnya, harga terendahnya itu
berada di nilai 2 miliar US dollar dari yang awalnya 2,2 miliar US dollar. Jadi cukup besar kehilangannya, walaupun gue yakin banget beliau masih punya cukup banyak harta ya. Tapi yang pasti kepemilikan real estate komersial Trump juga turun sekitar 90 juta US dollar. Banyak juga nih. Banyak juga. Saham Vornado Realty Trust juga perusahaan yang bermitra sama Trump di 2 gedungnya yang paling berharga di New York dan California juga ikut turun 14% sejak pengumuman Trump. Dan banyak juga termasuk nggak cuma harta dan aset-aset Trump, tapi juga ekonomi Amerika juga ikut tergerus juga sih pada akhirnya dengan kebijakan ini. Mari kita lihat akan sampai mana Trump bisa melawan China dengan so-called perang dagangnya, perang tarifnya. Tapi yang pasti sekarang sebelum kita lanjut ke berita-berita lainnya Detikers, Yes. kita juga mau ketemu sama Brigadir Ade ya. Iya Pocun. dong, coba kita sudah terhubung sama Brigadir Ade. Hai Brigadir Ade. Halo, selamat sore Edo dan Pocun. Selamat sore Brigadir Ade. Ini di mana sih Cawang ya? Kayaknya iya deh. Ya, Cawang Uki. Mana? Iya bener, 100 buat aku, dikasih apa aku? Aku suka ya. Udah dimakan kebetulan. Ini. Hap. Ih, harusnya aku yang nanya itu biar dikasih itu juga. Besok ya, duluan. Brigadir Ade, kalau boleh tahu cuaca sekarang di luar nih lembab, panas, atau berangin atau gimana? Karena kalau dilihat dari kemarin tuh lumayan angin kencang dan juga hujan ya. Kalau Iya. sekarang gimana Brigadir Ade? Panas, terik kalau di kawasan Oh, Cawang panas ya. terik ya. Panas, tapi biasanya kalau panas gini nanti hujan. Iya, kalau panas udah Biasa-biasanya kan. overheat ya. Oke deh, Brigadir Ade silakan langsung kita dengerin laporannya langsung dari kawasan Cawang. Jakarta Silakan Timur. Brigadir Ade. Baik, terima kasih Edo dan Pocun. Selamat sore Detikers. Saat ini saya berada di kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur, di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama dari arah di belakang saya, yakni dari arah Kalimalang yang akan menuju ke arah PGC Cililitan terpantau ramai lancar dan terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan umum. Harap bagi para pengendara untuk antisipasi banyaknya aktivitas angkutan umum yang menaiki tingkat penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini. Dan kemudian dari arah Cililitan ataupun dari arah Kalimalang yang akan menuju ke arah Semanggi, arus lalu lintasnya juga masih terpantau kondusif lancar dan peningkatan volume kendaraan di kawasan ini juga akan terus terjadi mengingat bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Dan kawasan ini juga merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan juga cek kembali atribut berkendaraan Anda seperti kendaraan roda 2 menggunakan helm dan kemudian kendaraan roda 4 juga menggunakan sabuk pengaman dan serta tidak menggunakan ponsel saat berkendara mengingat adanya kamera etle yang akan mengcapture segala aktivitas pengendara. Kemudian selanjutnya dari arah Semanggi atau Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Halim, arus lalu lintasnya juga terpantau kondusif lancar, kendaraan pun dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi kendaraan roda 4 maupun roda 2 saat berkendara pastikan tidak sambil merokok, dikarenakan abunya dapat membahayakan pengemudi di belakang. Dan kemudian juga kami menghimbau untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 terdapat melalui SMS yang tulis 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia Topik, dan salam presisi. Demikian Brigadir Adi Sinda melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Pocun di studio. Terima kasih banyak Brigadir Ade atas laporannya. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Iya. Selamat bertugas kembali. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Oke. Salam presisi. Terima kasih. Dari Brigadir Ade, gue mau lanjut lagi soal Trump tadi. Ya, silakan. Gara-gara perang tarif yang dilakukan sama China, Ya. yang dilakukan sama Amerika, tiba-tiba di TikTok itu banyak banget konten kreator dari pabrik-pabrik produsen barang-barang mewah yang you name it, nama-nama mereknya, ada LV, ada Chanel, ada apalagi Cut kalau Hermes, Arme ya. terus banyak Oh, Under banyak Armour deh. segala macam. Pokoknya yang mahal-mahal itu yang menjadi brand dari Amerika, negara-negara di Amerika dan Eropa
Ini konten kreatornya pada nge-spill semuanya kalau merek-merek tersebut barang-barangnya diproduksi semuanya di China. Enggak semua sih, lebih ke 80% katanya ada di sebagian China. besar ya berarti dari sana. Nih ada videonya. Benar nih Cece nih lagi ngasih tahu nge-spill Coba kalau kasih tahu kita cek. mereka tuh produksinya lebih murah di China. Cuma dinaikin harganya karena udah ditempelin brand sama si si pemilik merek ini gitu. Jadi ketika dia dibawa misalnya ke Amerika atau ke Eropa, ditempelin brand, harganya tuh jadi naik berkali-kali lipat gitu. Sementara kalau di China tanpa misalnya ada capnya. Bener, tanpa ada merek yang besar itu, yang bikin mahal kan sebenarnya mereknya ya. Iya. Nah, katanya harganya itu bisa sangat-sangat murah, bahkan berpuluh-puluh kali lipat lebih murah. Iya benar. Tapi penasaran deh kalau misalkan nih gue beli tas latihan, tau nggak? Tas latihan. Bahasa Inggrisnya. Ya kan, tas latihan di sana. Nge-gym maksudnya. Tas latihan naon sih? Tas latihan merek. Oh ya, tahu. Nah, ya kan. Misalkan gue beli tas latihan di China, ya kan. Lah, tapi kan itu sebenarnya sama, barangnya sama yang udah dikirim kayak ke Paris, mana. Berarti sebenarnya gue belinya palsu apa asli? Kalau lu nggak ngeklaim itu adalah merek yang sama dengan merek-merek ternama itu, enggak. Tapi kalau lu ngeklaim itu merek sama, baru itu dibilang palsu. I see. Cuma kan walaupun dia merek yang nggak sama, tapi kalau kualitasnya sama, ya. Kayak misalnya mulai dari bahannya atau mungkin materialnya, lo mau nggak punya tas dengan bahan material dan juga produksi sedetail merek-merek mahal itu, merek-merek ternama itu, tapi nggak dipakein mereknya, mau nggak? Gue sih nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Gue sih jujur nggak apa-apa. Pede pakai itu. Pede. Kalau misalnya ada yang bilang, ini mah KW gitu, lo bilang apa? Hah? Enggak. Kan nggak ada mereknya. Oh, iya. Kan tinggal gitu, Pak. Benar ya. Tapi jujur, atau kita pasangin brand sendiri ya, brand kita sendiri ya. Ada P-nya. Iya. Tapi jujur kalau gue lagi suka banget ini kan lokal produk gitu loh. Kan bangga buatan lokal. Betul, banyak juga kok yang bagus-bagus kita dari Iya, Garut, banyak Cibaduyut gitu-gitu. Jadi yuk kita mulai ya daripada ikutan kehebohan ini kan. Mendingan kita beli aja deh. Ini yang lokal-lokal udah banyak, udah pada gong semua. Dan ini juga membuktikan sekali lagi kalau produk lokal itu lebih bagus sebenarnya. Karena terbukti apa yang dikatakan sama content creator ini atau para produsen ini. Kalau yang diproduksi sama mereka tuh sama dengan yang digunakan sama merek-merek luar itu gitu. Karena mereka membuktikan bahwa ini craftsmanship-nya bagus, bahwa mereka detail, jauh lebih baik daripada produksi yang dilakukan di negara-negara di luar China katanya begitu. Dan itu kan mereka membanggakan produk sendiri ya. Nah, udah saatnya kita juga membanggakan atau meningkatkan produksi dalam negeri. Detikers. Peduli amat itu merek luar gitu ya. Iya. Mungkin yang lebih harus ditingkatkan kalau misalkan menurut gue adalah kayak kalau misalkan pakai produk lokal itu bangga berarti. Betul. Karena sebenarnya kan kebiasaan kita gara-gara ngeliat orang-orang lain nih, orang-orang mungkin yang zaman-zaman dulu nih di atas-atas kita kalau misalkan pakai yang bermerek, sosialita gitu. Nah sekarang kita rubah coba, ya kan. Kalau misalkan pakai produk-produk lokal, lucu tasnya, lokal gitu. Gimana? Lokalnya gimana? Lokal. Nggak bisa diulang. Ya kan, kita bikin kayak gitu, yuk Gen Z langsung kita canangkan hashtag bangga produk lokal. Sebelum ke Gen Z, gue juga mau bilang semua orang kaya yang ada di Indonesia ini berhenti menggunakan produk-produk merek ternama gitu ke acara-acara publik. Kalau mungkin buat dikoleksi dalam koleksi sendiri gitu, koleksi pribadi ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dibawa untuk dipamerkan di ruang publik atau mungkin dibawa untuk ke pesta atau ke acara-acara besar gitu, please gunakan produk-produk dalam negeri aja. Iya, influencer sih sebenarnya karena juga. Kan orang-orang kayak, pingin tas kayak kakak ini gitu loh. Jadi kayak kalau bisa mulai nih kayak influencer kita lebih ditingkatkan lagi ya kan, kayak kasih tahu nih brand lokal banyak banget loh gengs ya, gitu. Program plus bantuin kita juga kan, bantuin ekonomi kita. Merek lokal yang disukai mungkin dari tas mungkin atau mungkin clothing brand. Kalau clothing gue suka, aduh bener-bener lupa lagi namanya. Oh tapi gue suka Omo, ini boleh disebutin gak sih? Boleh. Ada Omo, MO,
JOEOMO sama kemarin gue pakai baju lebaran lokal brand bener bagus Sejauh banget. mata memandang, Sejauh mata memandang juga bagus. tapi mahal. Betul. buat gua. Betul. Tapi sekarang udah banyak lokal brand, kayak kemarin gue beli baju lebaran itu harganya kalau nggak salah gue lagi flash sale belinya 230-an deh. Dan itu bener-bener bagus yang gue bisa pakai buat nanti kalau misalkan temen gue ada yang nikah ya, walaupun kayaknya enggak ya, tapi kan siapa tahu ada atau anaknya Iya bisa. atau anak yang Siapa nikah. kayak yang ngasih undangan gitu Iya, ya. siapa kayak yang ngasih undangan gitu bisa dipakai. Maksudnya kayak sekarang udah oke-oke banget kok. Bener. Atau mungkin sepatu. Sepatu kan yang biasa tuh cewek-cewek. Sepatu, iya cewek-cewek. Sepatu, nih cewek-cewek banyak loh lokal brand yang kayak udah nyaman banget. Yang walaupun dia heelsnya 5 cm, 3 cm, tapi nyaman. Kalau jujur, kalau gue kan gak pakai yang tinggi-tinggi. Jadi gak tahu Flat shoes. rasanya gitu. Lo pakai flat shoes. Saya kan anak sneakers ya Pak. Oh anak sneaker bener. Gitu, ya semoga ya. Gua gak berhenti-berhenti nih makannya. Nggak apa-apa, ya udah dilanjutin aja makannya. Gimana kalau misalkan kita break dulu sebelum lanjut ke segmen selanjutnya? Oke. Ya nggak sih? Kalau gitu tetap jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Yeay, masih di Detik Sore. Cuma. Hore-hore. Ih lagi cute banget hari ini aku. Cerita dong apa yang terjadi kemarin. Gak layak Pak, gak layak diceritakan. Pesan moralnya apa? Pesan moral tanpa harus menceritakan kejadiannya. Pesan moralnya istirahat yang cukup, jangan begadang. Karena gue kemarin mengalami sesuatu itu sebenarnya di otak gue karena gue kurang tidur aja sih. Gitu. Jadi kalau memang berniat untuk melakukan aktivitas yang lebih banyak daripada hari-hari biasanya, ya. make sure kalian punya energi yang cukup, Betul, minum minum vitamin, tidur yang cukup. Iya, tapi gue minum vitamin semua. Teman-teman gue yang kemarin ikut di rencana gue, flu semua.
Jadi mereka sumbernya. Kecuali saya. Gak ada. Gak ada, jangan aneh-aneh deh Mas Yansa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan kita lagi mau ngomongin ini nih, polemik air minum kemasan di Bali, Keren. ya kan. Nah, lo tuh biasanya tipe orang yang minum dari kemasan atau yang kayak dari filter atau dari apa namanya, Langsung galon? dari gunung gue biasanya. Oh, mata air pergunungan, Bener. menurut gue. Jauh dong. Gue ke Gunung Salak ngambilnya. Oh, jauh. Bawa 20 jirigen di atas mobil pick up. Terus gue naik ke Gunung Salak buat ngambil, kan soalnya kalau dari atas tuh lebih bersih kan. Kalau di bawah takutnya udah dipakai orang di beberapa poin sebelumnya gitu. Iya. Jadi gue naik ke Gunung Salak, berapa MDPL tuh ya? 3.000 kalau nggak salah. Wah. Terus habis itu gue turun tuh bawa si jirigen-jirigen ini. Di momen itu gue menggunakan jurus menyeimbangkan badan Oh di iya, antara oke. dua benang. Oh gitu. Tapi sampai sini paham ya Detikers, kalau mulut laki-laki itu emang gampang banget nih kalau ngomong-ngomong yang kayak gini. Ya paham ya, lancar loh dia. Oh iya. Bikin ceritanya lancar gitu. Jadi berbohongnya emang kadang-kadang terdengarnya lancar gitu loh. Bener di air di pegunungan. Yang belinya di mana Pak? Di supermarket terdekat. Biar murah soalnya. Karena kalau misalnya pakai kemasan kan udah nggak higienis lagi. Bukan higienis, merusak lingkungan. Tapi iya sih, merusak lingkungan sih. Tapi daripada dengerin lo ngomong, mendingan kita langsung aja yuk sapa Mas Hakim dari Detik Bali. Langsung sama Hakim nih kita ngomongnya. Hai Mas Hakim, iya. Iya dong. Hai Mas Hakim, apa Halo. kabar? Baik, apa kabar Edo dan Pocut? Baik-baik, gimana harinya hari ini? Baik-baik, hari ini Bali lumayan cerah. Cerah Oh ya, ya. cerah? Ini nggak, kalau di Jakarta kemarin tuh hujan cukup lama Iya. ya. Kalau di Bali lagi musim hujan juga nggak Mas? Kadang hujan, kadang panas. Kebetulan Iya. hari ini lumayan panas. Oh sama ya sama di Sama. sini. Kalau perturisan gimana Mas di Nah, sana beda-beda. aman? Masih banyak turis bandel nggak Mas? Turis bandel, ha. Tambah banyak kayaknya. Tambah banyak ya. Selain daripada polemik soal turis bandel, juga polemik soal air kemasan nih sekarang, Iya, betul. Mas Hakim. Iya, benar. Soal bagaimana air kemasan nih, air mineral kemasan plastik lebih tepatnya ya, yang dilarang di Bali. Coba deh Iya. Mas Hakim mungkin boleh elaborasi dulu soal bagaimana aturan ini segera dilaksanakan, kemudian akhirnya mendapatkan respon seperti apa dari para stakeholders. Oke, Edo. Jadi pada 6 April kemarin, itu Gubernur Bali Wayan Koster memberikan pengumuman begitu, bahwa surat edaran tentang nama surat edarannya surat edaran Gubernur Bali nomor 29 tahun 2025 tentang gerakan Bali bersih sampah. Oke. Tetapi di dalam surat edaran ada poin penting bahwa air minum dalam kemasan di bawah 1 liter yang berbahan plastik itu akan dilarang. Sebenarnya mulai berlaku sejak surat edaran itu diumumkan pada 6 April kemarin. Tetapi bawah kemudian 1 liter ya? Di bawah 1 Ya, di bawah 1 liter. Oke. Jadi kalau ada air minum yang di bawah 1 liter itu udah nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi diproduksi dan Tapi, dijual. Ya, tidak boleh diproduksi dan diedarkan begitu. Berarti termasuk kayak yang kemasan gelas atau mungkin kemasan yang Iya. 250 Berarti mili. semua Dan itu yang paling plastik kecil ya? ada kemasan gelas. Ya. Terus ada mini dan tanggung, kemudian Iya. ada yang kemasan 1,5 liter itu yang umum itu. Oh iya. Nah kan ada yang 1 Sebenarnya liter juga tuh Gubernur Mas. Bali itu masih memberikan dispensasi untuk menghabiskan stok yang ada, tetapi untuk memproduksi kembali itu udah nggak boleh. Oke. Oh, Jadi gitu. surat edaran Oke. ini bersifat wajib ya. Maksudnya apakah ini jadi perda atau kalau surat edaran biasanya kan himbauan ya Mas ya? Atau ada payung hukum lain yang Ya, benar. diterbitkan? Sebenarnya masih bersifat imbauan, tapi ada apa namanya? Ada ancaman sanksi juga dari
Pemprov Bali ketika badan usaha atau perusahaan yang tidak menjalankan aturan itu ada sanksi berupa ancaman pencabutan izin begitu. Oke. Kalau memproduksi itu lagi gitu. Ya, Ini jika batas tenggatnya kapan, Mas? katakan masih memproduksi Persisnya. itu akan dicabut izinnya. Oke. Tetapi sampai sekarang masih sosialisasi Mhm. dan perusahaan diberikan kesempatan untuk menghabiskan stoknya masih ada begitu dalam beberapa bulan ke depan. Oh jadi tapi tetap ada deadline-nya ya Mas ya untuk menghabiskan itu? Ya, mungkin kisaran 3 sampai 4 bulan lah dikasih 3, batas waktu. oke 3 sampai 4 bulan. Nah karena ini kan udah nggak boleh berarti mungkin nggak ada alternatif yang diberikan gitu Mas? Jadi kemarin Gubernur Koster itu mengimbau untuk tidak memproduksi, Mhm. dan solusi yang ditawarkan adalah memproduksi air kemasan serupa, boleh gitu di bawah 1 liter, tapi bahannya bukan plastik, mungkin diganti kaca atau bahan lain yang non plastik. Kemudian karena ini pasarnya sangat besar, air dalam kemasan kecil-kecil ini pasarnya besar di Iya. Bali. Kemarin solusi yang ditawarkan Pemprov Bali adalah untuk mengganti kemasan, misalkan kemasan kaca, untuk agar pasarnya itu bisa lebih besar. Jadi jika sekarang pasarnya adalah menengah ke bawah, mungkin itu nanti disarankan untuk memasarkan air minum dalam kemasan ke menengah ke atas seperti wisatawan gitu. Jadi kemasannya diperbagus dan harga jualnya bisa lebih tinggi. Itu salah satu solusi yang ditawarkan Pemprov. Gitu. Nah kalau Untuk hal teknis lainnya itu sejauh ini belum dibicarakan lagi. Oh, oke. Nah kalau misalkan respon dari industri minuman gimana Mas? Apakah positif mengenai hal ini? Ya, itu yang masih salah satu kendala karena belum ada kesepahaman soal ini. Kalau dari produsen air minum dalam kemasan tentu ada resistensi atau penolakan. Misalkan dari Asmadin, Asosiasi Produsen Minuman Air Kemasan, sempat menolak dan sampai saat ini masih menolak karena alasannya pertama itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena itu pasarnya memang sangat besar. Dari mulai yang kemasan gelas, kemasan kecil, kemasan mini, kemasan tanggung, dan sampai ukuran 1 liter itu memang pasarnya luas, mulai dari warung, toko, hingga di hotel itu masih sampai sekarang masih menggunakan itu. Dan dikhawatirkan seiring dengan produksinya pasti berkurang ini, produksi yang kecil-kecil ini, itu tentu omset perusahaan akan berkurang karena pasarnya juga berkurang. Yang dikhawatirkan itu akan memicu PHK begitu. Ya. Karena ini multiplier efeknya kan juga lumayan besar. Dari pengecer kemudian distributor itu akan kena dampaknya. Begitu kalau dari alasan Asmadin sendiri. Iya, betul. Baik, Mas Hakim, saya mau konfirmasi beberapa hal soal surat edaran ini kan sekarang sudah disebar begitu ya, sudah diterbitkan. Kemudian ini berarti sekarang dalam masa sosialisasi. Ya, benar. Berarti belum berlaku nih aturannya. Masih transisi begitu ya? Ya, masih masa transisi. Sebenarnya sudah berlaku sejak diumumkan kemarin, tetapi karena masih diberi kesempatan untuk untuk sosialisasi, masih diberikan tenggat waktu mungkin sekitar 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan dari saat ini? Dari saat ini. Berarti sekitar bulan Juni
Mei, Juni, Juli, Agustus begitu. Agustus sudah tidak ada lagi nih yang bisa ditemukan kemasan air mineral dalam kemasan yang di bawah ukuran 1 liter, begitu ya? Ya mungkin kira-kira begitu. Sudah tidak boleh lagi diedarkan. Baik di dalam skala kecil maupun skala luas. Baik. Oke. Aturan yang dibuat kan cukup cukup ekstrim begitu Mas ya, nggak boleh ada begitu. Berkaitan dengan darurat sampah plastik begitu di Bali. Kalau boleh diceritakan ke kita seberapa darurat saat ini kondisi Bali terhadap keberadaan sampah plastik, Mas, sampai akhirnya aturan ini harus dikeluarkan begitu. Oke, jadi sebenarnya sampah di Bali ini masalah yang berlarut-larut dan sampai sekarang belum ditemukan solusi yang pas begitu. Jadi sampai saat ini Bali itu masih mengandalkan tempat pembuangan akhir sampah Suwung, itu yang terbesar di Bali. Itu menampung setiap harinya sekitar 1.100 sampai 1.200 ton sampah dari wilayah Denpasar dan Badung. Dan sampai saat ini ketinggian tempat pembuangan akhir sampah Suwung itu berkisar 35 meter tingginya, jadi sudah tinggi sekali seperti gunungan sampah. Sudah berupa bukit. Jadi dikhawatirkan kalau tidak segera ditangani dari hulu sampah ini akan semakin melubur sampah di TPA Suwung. Sementara sejauh ini pendirian TPST, jadi TPS itu tempat pembuangan sampah terpadu, ada di tingkat kecamatan biasanya, mulai tingkat desa dan kecamatan. Sejauh ini belum berfungsi efektif karena volume sampah yang bisa diolah setiap hari itu masih lebih sedikit daripada volume sampah yang setiap hari menumpuk begitu. Jadi misalkan seperti waktu ada event internasional itu terkadang TPA Suwung itu akan ditutup sementara, mungkin 2 atau 3 hari. Nah, ketika TPA Suwung itu ditutup, maka di jalanan Denpasar dan Badung itu sampah sampai meluber di pinggir jalan karena tidak terangkut. Sementara Bali sendiri sebagai destinasi wisata internasional, kalau ini dibiarkan berlarut tidak tertangani, ya tentu akan merusak citra Bali. Baik. Seperti beberapa alasan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Koster beberapa waktu lalu. Jadi memang sampai sekarang ini sampah memang jadi salah satu prioritas dari Pemprov Bali untuk ditangani. Baik. Ya. Semoga ketemu jalan tengahnya begitu ya. Semoga Dari ya, betul. industri tadi bilang kalau ini sebenarnya terlalu berat dan bahkan sampai ada kemungkinan untuk PHK begitu pada akhirnya nanti. Mudah-mudahan ada diskusi yang menemui titik tengah antara industri dan juga lingkungan dan juga daerah. Soal sampah juga ya benar kata Mas Hakim, selalu berlarut-larut begitu ya pengelolaan sampah di Bali. Mudah-mudahan bisa dapat jalan tengah. Amin, win-win buat semuanya ya. Terima kasih Mas Hakim atas Terima kasih, Mas. informasinya. Sampai Terima bertemu kasih, di lain Edo dan kesempatan. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Sore. Gue mau nanya ke Mas Hakim tadi. Apa? Kenapa ngeliat ke kita? Karena ada mungkin apa ini kameranya di sini, layarnya ada di sini. Jadi nontonnya begini gitu Pak logikanya kira-kira. Aku berharap tadi jawabannya agak ditwist sih. Coba. Berat ya hari ini ya. Kita break aja ya Detikers. Abis ini masih banyak sekali informasi menarik yang akan kita hadirkan. Termasuk nanti kita akan juga ngobrol-ngobrol. Banyak deh yang banyak diobrolin. Pokoknya makanya nonton kita sampai habis. Benar, sampai jam setengah 6 sore nanti. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.
Yes, itu dia sentimen market untuk hari ini Bapak Edo. Betul? Ada yang mau disampaikan lagi mengenai Coba. sentimen market hari ini? Coba tanyain ke gua. Coba Apa? ya. Sentimen apa yang paling berpengaruh untuk hari ini? Sentimen Donald Trump kayaknya masih ya. Masih itu yang paling ngaruh banget. Gue nggak bisa bilang apa, kenapa, dan bagaimana sih. Karena Ya. kan kita nggak ada analisnya sekarang. Betul. Tapi kalau dari sentimen-sentimen yang tadi dipaparin di VT sebelumnya, Detikers, memang beberapa sentimen hari ini banyak dipengaruhi sama global ya. Global ya. Seperti misalnya kita baca dulu deh satu-satu nih Yes, market nih. sentimen untuk hari ini ketika perdagangan belum dimulai. Ini sentimen-sentimen sudah diproyeksikan oleh sejumlah analis begitu. Jadi mulai dari bursa global yang bergerak variatif sampai hari Jumat pekan lalu. Ya. Di tengah tingginya ketidakpastian kebijakan tarif Trump. Kemudian juga termasuk ke bursa Asia juga variatif. Sampai ke di bursa domestik itu ada 3 emiten BEI yang cukup aktif diperdagangkan Ya. selama sepekan ini, yaitu Brand, Cuan, dan PTRO. Ini adalah emiten-emiten berkapitalisasi jumbo ya, seperti nama judul film yang hari ini lagi banyak banget ditonton Yes. sama orang-orang Indonesia. Udah nonton Betul. belum Detikers? Pucut belum coba? Gimana sih? Nangis nggak tapi? Jujur. Gue udah 3 kali nonton. Oh ya? Iya. Sebagus Yang pertama nggak nangis, cuma ya keren. Animasi Indonesia. Yang kedua, gue pengen tahu ini aja apa namanya, kayak melihat lebih detail Oh karakternya. iya, Gitu. iya, Yang ketiga udah having fun aja. Oh, Gitu. mau Tapi yang bagus, keempat nggak? worth it. Bareng sama lo. Iya. Ya boleh. Abis ini ya. Oke. Oke, kita lanjutin dulu nih. Oke. Jadi Detikers, hari ini kita lihat dulu harga Iya. saham gabungan Udah Indonesia. Jam 4 nih soalnya ya kan? Sudah jam 4 lewat Betul. 10, ISG hari ini ditutup cukup strong dengan mendarat di level 6.368 alias naik 106 poin, Oke. 1,7% naiknya. Lagi-lagi kita ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah berhasil mencuri cuan gitu ya. Kalau kemarin kita ngobrol sama Mega Capital Sekuritas, kan katanya kalau udah hijau, Ya. portofolio di tengah volatilitas yang cukup tinggi saat ini, boleh dilepas dulu sahamnya. Cuma sebenarnya ada pertanyaan gue akan lebih lanjut sih, karena waktu itu konteksnya adalah Donald Trump masih mencoba untuk melawan tarif dari China kan. Kalau sekarang kan udah melunak nih, kira-kira kayak Ya. gimana nih? Karena memang ISG dilihat cukup confidence gitu ya para investor untuk melakukan transaksi di pasar modal. Terlihat dari kenaikan ISG hari ini juga cukup tinggi, lebih dari 1%. Makanya kita penasaran juga sebenarnya apakah sudah berubah lagi nih pendekatan investasinya atau masih cash is king nih sekarang. Jadi kita amankan aset kita dulu. Tapi kalau yang boleh gue ulang sekali lagi, kemarin itu rekomendasinya adalah kalau udah hijau aset yang kita koleksi itu boleh dilepas dulu. Jadi jangan greedy di masa-masa yang sekarang ini, diamanin dulu. Betul, iya. Kadang-kadang orang lupa suka greedy soalnya. Ya kan. Selain itu juga kalau kita bicara soal ekonomi hari ini juga Yes. masih cukup banyak disumbang sama berita-berita dari Amerika Serikat bagaimana Yep. kebijakan-kebijakan Donald Trump akhirnya memberikan ketidakpastian kepada pasar, termasuk soal harga emas yang kemarin banyak banget diburu sama orang-orang. Harga emas keluaran Antam yang saat ini tercatat Sekarang sudah berapa? di level 1,896 juta alias 4.000 lagi itu udah 1,9 juta. Kan Wow. kadang-kadang nih bakal tembus 2 juta katanya kan. Makanya orang-orang sepertinya banyak berburu emas ini supaya bisa nanti dapetin cuannya gitu. Nah, Ya. kalau harga emas tinggi justru itu adalah kekhawatiran buat ekonomi karena ini tanda-tanda biasanya Betul. selalu selaras dengan kondisi ekonomi nasional. Iya. Karena ketika muncul spekulasi seperti ketidakpastian ekonomi, resesi atau krisis keuangan, you name it, itu bisa meningkatkan permintaan emas sebagai aset yang dirasa paling aman di antara yang lainnya. Makanya kalau orang banyak berburu emas, berarti ada kekhawatiran akan kondisi ekonomi saat ini. Tapi apakah betul emas jadi yang paling aman untuk saat ini?
Berdasarkan Sebenarnya. catatan Heeh. empiris atau sejarah, emas selalu dipilih oleh orang-orang untuk menjadi tempat yang paling aman menyimpan asetnya. Ya. Karena emas ini cenderung naik harganya selalu. Mhm. Jadi dia adalah aset pelawan inflasi. Kalau orang-orang lagi pada turun, dia bisa naik. Gitu. Tapi kalau misalkan kita mau cari yang lain nih selain emas, ada apa aja sih sebenarnya? Kalau ada apa aja sebenarnya banyak. Instrumen investasi kan gak cuma emas atau saham doang Yang aman ya. deh, yang aman. Gue gak bisa bilang Untuk aman saat apa enggak ini. untuk saat ini. Tapi kalau misalnya dari rekomendasi-rekomendasi orang-orang sih katanya ya mau apakah itu di reksadana, tapi reksadana jangan reksadana saham, reksadana pasar uang atau pendapatan tetap itu bisa, atau ke obligasi juga bisa gitu. Kalau ke kripto, ke saham mungkin agak ngeri sekarang, banyak tinggi risikonya. Rizky ya. Tapi kalau ke saham juga nggak apa-apa karena ada juga yang namanya penghasilan dari dividen. Mhm. Kalau lo pegang saham sebuah emiten cukup banyak lembarannya dan emiten ini cukup royal juga dalam memberikan dividen. Apalagi kalau misalnya dalam setahun dia bisa ngasih dividen tuh sampai 2 kali gitu, cukup baik karena ketika semakin besar jumlah saham yang lo miliki di suatu perusahaan berarti akan semakin besar dividen yang akan dibagikan ke lo. Gitu. Gitu, jadi begitu. Tapi gue pengen nanya deh ya, ini kan gue kayak orang awam, kita ibaratnya kita menengah. Nih gue, Di langit dong lo kalau orang awam. betul, awan Oh, gitu, awan. gitu. Gue tuh sebenarnya perlu deg-degan gak sih sama ekonomi yang terjadi saat ini? Karena ini kan banyak banget nih yang lagi ngebahas tentang ekonomi, efisiensi dan lain-lain. Apakah gue sebagai masyarakat biasa nih perlu deg-degan gitu? Deg-degan sih nggak usah ya. Deg-degan tuh ketemu orang yang disuka aja. Ini gak usah deg-degan. Ini nggak usah. Tapi ya siapa tahu ada yang perlu gue siapkan gitu untuk masa depan Kalau gue. panik juga nggak usah. Nggak usah. Karena kalau kita panik itu cenderung kita akan mengambil jalan yang salah langkah. Kalau panik. Jadi lo harus dalam tetap kondisi emosi yang stabil, tidak diburu-buru, zen. Jadi apapun langkah yang lo lakukan ke depan itu bisa, insya Allah itu cukup bijaksana gitu. Jadi nggak boleh FOMO. Misalnya nih, orang-orang lagi pada beli emas semuanya, beli emas juga lo. Lihat dulu duit lo ada apa enggak. Itu kan yang pertama, betul. Itu yang harus ya, yang pertama. Duitnya ada apa enggak. Terus telaah juga, ini benar nggak nih emas cukup oke dibeli dengan harga sekarang gitu. Atau mungkin dikaitkan dengan profil risiko keuangan lo sendiri. Kayak misalnya lo punya uang dingin gitu misalnya 20 juta. Atau mungkin 50 juta, sebutkanlah berapa besarannya. Kemudian lo beli emas nih dengan harga sekarang nih di harga 1,9 juta misalnya. Terus dengan harapan harga emas nih bakal naik ke 2 juta katanya tahun ini gitu. Ternyata ketika lo beli harga emasnya nggak naik-naik sampai 2 juta. Sementara lo punya tujuan investasi misalnya lo harus nikah misalnya di akhir tahun dengan uang itu gitu. Jadi nggak dapat kan jadinya instead of mungkin bahkan bisa tergerus harganya, kita nggak tahu situasi saat ini gimana. Tapi makanya penting sekali untuk melakukan kalkulasi, perencanaan, budgeting, berapa yang direlakan kalau misalnya uang tersebut gone gitu misalnya. Karena bicara soal investasi juga kita nggak bisa, it's like a gambling. Bener. Makanya ditempatin di instrumen-instrumen yang minim risiko atau tinggi risikonya itu tergantung dari profil risiko keuangan masing-masing. Ya kalau Sultan mah aman aja. Kalau Sultan aman aja. Ya kan kalau Sultan gak pusing Pak. Kalau misalkan Rakyat jelata mah iya harus, kan kayak pusing nih harus, saya. Nggak boleh FOMO, harus deep research juga. Do your own research. Jadi benar-benar segala sesuatu yang dilakukan itu sesuai dari isi kepala, bukan isi kepala orang lain. Betul. Jangan nanya sama AI ditelan mentah-mentah. Betul, ya itu kan? juga. Karena kan kayak disuruh ini, dilakuin ini, punten. Tapi gue seneng banget lagi sama AI yang sejenis ChatGPT, Oh iya, Gemini, Iya, saya juga DeepSeek. kan di tahap suka curhat ya.
Suka curhat juga, Suka curhat. suka membantu tuh untuk hal-hal yang umum gitu. Kayak misalnya gue pertama kali datang ke tempat ini, apa yang harus gue lakukan gitu misalnya. Oh iya, Kayak iya, iya. Gue berencana datang ke tempat ini olahraga padel atau pedal. Sekarang tuh lagi happening Iya, kan. iya, iya. Apa nih yang harus gue persiapkan, apa teknik-teknik yang gue harus teknik-teknik dasar yang harus gue pelajari supaya nanti di sana tuh nggak malu-maluin banget gitu. Nah gue tanya sama ChatGPT misalnya kayak gitu, dia ngasih dengan sangat presisi, dengan sangat mengayomi, lebih mengayomi dari Polri. Oh Karena kan kalau nanya ke Polri belum tentu tahu pedal kan. Betul, Belum iya, tentu benar, ChatGPT tahu gitu maksudnya. ChatGPT tahu. Tapi gue pernah loh ChatGPT, kan di otak gue ChatGPT bakalan kayak sangat presisi gitu Iya. kan. Nah terus gue nanya pokoknya tentang masalah visa lah intinya. Dia ngasih gue pilihan beberapa dari kayak beberapa website yang berbeda. Terus gue tanya, oke yang paling update yang mana? Dia tetap kasih yang sama. Gue bener-bener kayak, Dia nggak sepenuhnya sempurna memang sih. betul. Terus pas gue tanya langsung, dari 4-4-nya link yang dia kasih, itu semua salah. Salah, benar. Karena itu nggak update. Makanya harus riset lagi ya. Nah, tuh. Jangan harus berbekal riset sama lagi. satu sumber itu aja sebenarnya. Iya. Atau mungkin mau menyiapkan sebuah produk, program itu bisa sangat membantu mereka. Tapi mereka tuh cuma asisten ya. Iya. Bukan maha daya cinta. Maha daya cinta. Bukan maha benar, maha bijaksana Betul. yang bisa kita percaya 100% gitu. Makanya Iya, harus iya. tetap menyandarkan kepada riset kita juga gitu. Betul, Oke, setuju ya. Atau mungkin tanya ke 3A yang berbeda. Benar. Siapa tahu kan. Siapa tahu, Dibandingin ya. cari Banyak jalan waktu tengahnya. memang. Cukup banyak waktu memang. Cukup banyak sih. Balik Ya lagi kan? soal Yes. berita ekonomi hari ini, Detikers. Mhm. Hari ini tuh ada pengumuman dari Pak Prabowo yang mau bikin koperasi Desa Merah Putih ya. Kan rencananya Oke. nih tadi tuh ada banyak sekali menteri-menteri yang melakukan konferensi pers soal koperasi Desa Merah Putih ini yang katanya butuh 400 triliun untuk membuat 80.000 koperasi merah putih di desa. 400 triliun dipakai buat 400 loh. beli vinil itu kamar gua hancur sih. Kamu atau apa? Enggak sih Pak, jangan sih Pak. 400 triliun ini dengan perhitungan kasar per koperasi nantinya akan punya modal sekitar 5 miliar rupiah ya Detikers ya. Jadi kan koperasi merah putih ini kan sedang disiapkan nih. Ya. Payung hukumnya sudah diteken sama Pak Prabowo lewat instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 untuk merealisasikan instruksinya kepada para menteri. Belet ini sudah diteken sejak akhir Maret kemarin dan koperasi ini digadang-gadang sebagai sumber pembiayaan yang kembali memberikan energi untuk masyarakat desa utamanya untuk bisa meningkatkan produktivitas ekonominya. Nah, instead of pergi ke Tengkulak atau mungkin ke Rentenir, nanti koperasi Desa Merah Putih nih yang bisa jadi salah satu sumber pembiayaannya gitu. Atau mungkin yang beliin hasil bumi dari para petani, biasanya dijualnya ke Tengkulak, sekarang bisa jualnya ke koperasi, jadi harganya lebih bagus gitu. Nah itu beberapa perannya lah nanti akan dilakukan gitu ya. Ya. Jadi tapi koperasi itu sebenarnya membantu ya. Kalau di tempat lo ada koperasi nggak? Kalau boleh tahu? Banyak. Kalau di sekolah gue ada, tapi di tempat gue nggak ada pada saat itu. Tapi maksud gue ada. kan kalau di sekolah pasti ada tuh. Tapi kalau Umumnya ini di kan, desa-desa sih, di daerah. iya, sebenarnya gampangnya koperasi itu kayak supermarket nggak sih? Beda. Coba kasih tahu Beda-beda, apa bedanya. macem-macem koperasi tuh ada simpan pinjam, ada unit desa. Simpan pinjam tuh bisa kayak dia jadi sumber pembiayaan. Misalnya nih, lo jadi petani di desa Bringharjo, Iya. ya kan? Lo Oke. petani tomat, Oke. ya kan? Lo memanen tomat itu misalnya setahun bisa 3 kali misalnya. Nah, supaya lo bisa meningkatkan produktivitas, lo butuh modal nih untuk beli bibit,
Apakah untuk nambah lahan supaya makin gede nih usaha tomat lu. Mhm. Nah, kalau di desa tuh biasanya ada nih yang namanya tengkulak yang memanfaatkan kelemahan para petani ini. Iya iya, kalau itu In- gue tahu tuh. Iya, karena petani Mhm. misalnya nggak bisa ngejual ke yang lain gitu, misalnya tengkulak membeli dengan harga yang ditentukan sama si Iya, tengkulak yang kayak ini. rendah banget kan Betul. biasanya. Terus bandar lah istilahnya nih ya. Iya. Terus dia jadinya dapatnya tidak sesuai dengan nilai ekonomi yang seharusnya gitu. Nah sekarang nih dengan adanya koperasi yang dibentuk sama pemerintah, harapannya itu bisa jadi bantuan gitu buat para petani atau mungkin para pengusaha di daerah untuk bisa lebih efektif, efisien lagi roda perekonomiannya. Jadi Yes. nggak melulu mengandalkan rentenir misalnya yang punya bunga tinggi, dia nanti bisa jadi sumber pembiayaan untuk dengan bunga yang lebih kompetitif gitu, yang tidak tinggi misalnya. Itu makanya modalnya dikasih 5 miliar tuh per koperasi di desa atau di Oke daerah. lah, ya kan. Jadi harusnya bisa membantu Iya, banyak iya, iya, hal untuk Iya, teman-teman kita di daerah. supaya nggak cuma di kota aja maju, di desa juga ikut maju. Iya benar, ya kan? luar biasa Benar, benar, sekali. benar. Paham, kasih tahu gitu, Cun. Paham. Lanjutannya apa? Udah gitu doang. Oh udah gitu dong. Oke. Apalagi Cut, hari ini berita ekonomi yang harus kita sampaikan ke detikan semua yang budiman dan budiwati. Budiman dan Budiwati ya kan. Boleh nggak sih kita ngebahasnya ekonomi masyarakat yang menengah seperti kita? Boleh. Boleh nggak sih? Boleh, Iya kan? boleh. Lo ada masalah ekonomi apa sekarang kalau boleh tahu? Kalau masalah ekonomi sebenarnya enggak sih, tapi gue mulai menyadari sesuatu dari Yaitu? gue di tahun ini adalah kayak gue lebih jarang belanja tahun ini, entah kenapa. Apakah karena likuiditas mengetat atau lo mulai bijaksana? Lebih karena gue mulai melihat keadaan Indonesia saat ini kayak gini kan. Gue Luar ada biasa. rasa takut untuk mengeluarkan uang karena takut-takut. Oh. Tapi maksud gue Iya. itu make sense gak sih di lo? Berarti lo merasakan bahwa ada tanda-tanda pelemahan dalam ekonomi. Iya, di iya masyarakat. kan. Heeh, jadi gue kayak oke kalau misalnya nggak perlu-perlu banget ngapain gue beli nggak sih? Benar. Itu sih gitu. Tapi menurut lo itu adalah langkah yang benar atau tidak sebenarnya? Benar. Iya kan? Benar. Tapi tetap harus belanja untuk Ya roda kalau ekonomi. kebutuhan wajib mah harus tetap belanja lah. Masa lo nggak makan, Shampoo gue habis. nah nggak beli shampoo, nggak beli Shampoo. nggak beli odol, nggak beli sabun gitu, tetap Enggak, kan. iya. Kebutuhan-kebutuhan yang harus tuh Belum pasti. beli Cuma sih kalau kayak sekarang. misalnya nih, oh nih gue juga nemu salah satu konten kemarin di TikTok Mhm. soal bagaimana fast fashion merusak bumi ini gitu ya. Iya. Dan kita harus berhenti membeli produk-produk fast fashion itu. Itu juga salah satu yang apa namanya ya, kegiatan atau kebijaksanaan yang lo harus terapkan gitu. Bagaimana Ya. nggak usah banyak-banyak belanja kain tuh, buat apa sih menemuin lemari Wah doang. iya lo harus tahu. Padahal dari setiap helai kain yang lo beli itu misalnya diproduksi dengan tidak cukup baik gitu. Kayak sisi gelap di balik produksi massal. Iya gue setuju. Lo tau gak sih kan gue udah 6 bulan gak pulang ke tempat gue. Ya kan, yang berarti baju-baju di tempat gue udah gak pakai lagi selama 6 bulan. Ya kan, Bisa ternyata. ternyata bisa dengan baju gue yang ya udah ala Itu-itu kadarnya aja. aja di situ gitu. Iya. Akhirnya kemarin gue pulang ke tempat gue, terus habis itu gue bener-bener kayak oke ini enggak. Mau decluttering. Heeh. Dan lo harus tahu 3 lemari kosong. Banyak banget. Gue bener-bener kayak hah? Limbah tuh semua. Jujur, tapi kan gue sebisa mungkin Itu disumbangkan atau Iya, dibuang disumbangkan. atau dijual lagi? disumbangkan. Tadinya gue mau jual, cuman gue udah gak kuat tuh foto-fotoinnya ya kan. Ada aja yang bisa bantu foto-fotoin untuk ngejualin. Jadi akhirnya ya udah yang sopan gue kasih ke panti asuhan. Yang gak sopan tuh kayak gimana sih emangnya? Yang gak sopan, ada lah baju-baju gak sopan. Gue tanya teman gue satu-satu, ada yang masih mau pakai nih baju-baju remaja ini? Kurang ahlaknya ya. Gue sekarang Oh, mau sopan. berpakaian yang sopan Iya, karena iya, sudah iya. dewasa.
gitu. Penasaran deh yang kesopan gimana sih? Agak takut Nanti ya. gue googling dulu deh. Kita break dulu ya guys. Kita mau googling dulu baju gak sopan. Baju gak sopan tuh kayak gimana sih? Jangan Pengetahuan kemana-mana. baru nih. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay, kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay. Dan di waktu yang berbahagia ini, Yes. Detikers, kita akan kembali menjadi pribadi yang bergelas kosong. Alias kita akan mencoba mengisi gelas kita dengan informasi dari narasumber yang akan sesaat lagi hadir bersama kita di sini dalam sesi Yes. editorial review. Inilah editorial review Detik Sore. Viti muncul. Oh nggak ada. Nggak ada. Coba suruh AI deh bikin video Kita deh. bikin bumper kali ya setiap segmen tuh. Oh iya Kan bener kalau market review ada sentimen. Iya. Kalau the hat trick ada bumper the hat trick. Aha. Editorial review bikin Iya, juga dong. bikin deh. Jadi kita Bener, bisa bikin. kayak gaya-gayaan. Gak apa-apa. Nambahin kegiatan enggak tuh. Jadi ini kita bakalan kembali ke masa sekolah karena aku masih anak sekolah, ya kan. Jadi ini kita akan membahas tentang nasib siswa di balik timbul tenggelam penjurusan di SMA karena kan tahun lalu itu tuh sempet nggak ada penjurusan. Nah ini kan mau diadain lagi berarti tahun ini ya. Betul. Akan diadain Jadi ya nggak sih? tahun ini apa enggak ya? Ah itu dia. Kita coba tanya lihat aja. deh. Kita akan ngobrol bareng Langsung yuk. sama pengamat pendidikan Kang Doni Kusuma. Yang akan kita obrolin adalah soal bagaimana nasib siswa-siswi kita di Yes. tengah kebijakan kembalinya jurusan IPA IPS. Yes. Timbul tenggelam sih katanya ya. Kita coba Ya. sambungkan. Kang Doni, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Bang Edo dan Mbak Pocit ya. Ya, selamat sore. Selamat sore. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Senang. Amin. Pak Doni, ini kita kan Ya. dapat informasi kemarin ini beberapa waktu lalu soal bagaimana kebijakan penjurusan ini akan dihidupkan kembali. Jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Bahasa loh. Iya. Begitu Pak Doni. Dan kalau sebelumnya kan ini dibuat kebijakannya untuk bisa bagian dari penerapan kurikulum merdeka gitu Pak Doni. Biar orang-orang bisa lebih leluasa dalam memilih mata pelajaran sesuai minat dan rencana. Tapi saat ini ada kebijakan baru lagi, IPA IPS bahasa akan dihidupkan kembali istilahnya ya. Dihidupkan kembali. Kenapa sih harus kembali, atau mungkin Pak Doni punya sudut pandang yang berbeda lagi, seperti apa soal wacana mengembalikan kembali atau menghidupkan kembali jurusan IPA IPS dan bahasa ini Pak Doni? Ya sebenarnya kalau saya baca ya pernyataan Pak Mendikdasmen, Pak Abdul Mukti terkait dengan kembalinya penjurusan, Ya. itu sebenarnya yang difokuskan itu bukan ke kembalinya penjurusan ya. Sebenarnya pada awal Pak Mukti kan mengatakan beliau akan mengadakan apa yang disebut tes kompetensi akademik. Jadi kebijakan barunya itu bukan kembali ke penjurusan, tetapi adanya kebijakan namanya tes kompetensi akademik yang dipakai untuk proses seleksi masuk ke perguruan tinggi nanti, maupun untuk menilai hasil belajar siswa kalau misalkan nanti itu ada misalkan jalur prestasi dan lain-lain, sehingga lebih objektif. Nah sebenarnya kalau kita bicara masalah penjurusan, itu seringkali masyarakat itu kelirunya itu dikontraposisikan dengan kebijakan peminatan di eranya Mas Nadiem. Padahal sebenarnya kalau kita urut dari dulu sampai sekarang, faktanya penjurusan itu sudah dilakukan dan masih ada sampai sekarang itu. Kalau penjurusan itu yang dimaksud adalah siswa belajar sesuai dengan rumpun keilmuan yang nanti akan menjadi jalur karirnya, sebenarnya baik di dalam kurikulum 2013 maupun di dalam kurikulum Merdeka tetap ada itu penjurusan. Bedanya apa? Di kurikulum 2013 penjurusan itu sudah terstruktur di dalam kurikulum. Akibatnya apa? Siswa itu nggak bisa milih mata pelajaran kan?
Ya. Tetapi ada namanya lintas minat. Karena untuk waktu itu kan tetap aja kurikulum 2013 kan filosofinya tetap berpusat pada anak, pengembangan minat dan bakat. Maka di dalam kurikulum 2013 ada namanya lintas minat. Tetapi lintas minat ini kan kalau anak di jurusan IPA, dia lintas minatnya milih ke IPS kan. Dan itu akhirnya juga minatnya dipaksakan toh karena dibangun di dalam sebuah sistem. Maka kelemahan ini diperbaiki oleh Mas Nadiem dengan cara kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka itu peminatan itu diperkuat sehingga dianggap sebagai dihapus penjurusannya. Tetapi sebenarnya peminatan itu kan juga menjuruskan dalam arti memilih sesuai dengan rumpun keilmuannya. Bedanya adalah peminatan di era Mas Nadiem itu Tidak ada siswa penjurusan. boleh memilih mata pelajaran sesuai dengan bimbingan dari guru ya untuk nanti jalur karirnya seperti apa. Nah itu penjurusan juga sebenarnya meskipun namanya peminatan. Kalau di dalam kurikulum 2013 itu namanya lintas minat. Jadi sebenarnya penjurusan dan peminatan itu tetap ada. Lalu yang berikutnya adalah yang menjadi masalah sebenarnya di eranya Mas Nadiem itu ketika ada kurikulum merdeka dengan peminatan, loh kok seleksi masuk perguruan tingginya itu disesuaikan dengan peminatannya. Maksudnya begini, disesuaikannya itu malah dihapuskan. Ya. Jadi sebelumnya itu kan ada seleksi masuk perguruan tinggi berdasarkan rumpun keilmuan, ya kan? Iya. Tapi sama Mas Nadiem itu dihapus diganti dengan namanya tes potensi akademik. Tes Jadi potensi kontradiktif akademik ya. ini hanya berisi penalaran, jadi kemampuan berpikir kritis, lalu matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi ini adalah ilmu yang dianggap sebagai transversal, lintas gitu. Apapun bisa dipakai untuk menyeleksi mahasiswa yang terbaik. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau misalkan mahasiswa itu mau masuk ke kedokteran, lalu kemudian dia itu ternyata nggak suka biologi di sekolahnya karena gurunya nggak bagus atau anaknya malas, dia akan milih rumpun mata pelajaran IPS yang menurut dia gampang, tetapi dia akan kuat belajar di bidang matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan kemampuan bernalar saja. Anak seperti ini bisa lolos di kedokteran, tetapi nanti dia nggak akan bisa bagus karena apa? Dia nggak dapat kimia, dia nggak dapat biologi. Nah ini kelemahan yang terjadi di eranya Mas Nadiem. Kelemahannya jadi seperti ini. Perguruan tinggi tidak mampu menyeleksi mahasiswa terbaik karena yang diseleksi hanya yang memiliki kemampuan secara umum begitu saja, seperti kemampuan berpikir kritis, matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, dalam rangka inilah maka Pak Muti itu memperbaiki. Mengapa harus diperbaiki? Ya karena sebuah sistem pendidikan kalau tidak ada evaluasinya bagaimana kita mengukur? Kalian pada saat kuliah atau pada saat sekolah ada nggak ujiannya? Ada kan? Ya. Jadi meskipun itu merupakan peminatan, seharusnya apa yang diminati itu juga diujikan dong. Karena kan banyak anak yang memilih peminatan biologi untuk menjadi dokter kan. Kenapa malah justru rumpun ujian berdasarkan biologi ini dihapuskan oleh Mas Nadiem? Itu kan yang menjadi masalah kan. Sehingga universitas nggak bisa menyeleksi. Katakanlah nih sama-sama skornya 95 begitu ya. Tetapi di antara skor 95 itu mana yang terbaik? Kan nggak bisa. Itu akan bisa diuji mana yang terbaik kalau ada rumpun biologi dan kimianya yang diujikan, begitu loh. Baik. Itulah yang sebenarnya menjadi akar persoalan. Jadi polemik antara penjurusan, lalu kemudian peminatan, itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Lagian kalau misalkan anak-anak nanti stres ini kok kayaknya bolak-balik timbul tenggelam. Sebenarnya enggak. Kalau peserta didik atau siswa itu belajar sungguh-sungguh apa yang diminati, kan ujian itu bagian dari persekolahan ya. Betul. Masa ujian nggak ada, wong hidup aja. Masa ya ujian nggak ada tekanannya gitu Pak ya. Benar-benar. Jadi sangat absurd. Lebih lagi ini yang menurut saya fatal dilakukan di eranya Mas Nadiem adalah dengan menghapus ujian nasional dan menghapus seleksi masuk perguruan tinggi berbasis mata pelajaran, itu kita tidak memiliki alat ukur objektif untuk menguji keberhasilan sebuah proses pendidikan. Ya itu kan membahayakan ya bagi masa depan bangsa kita. Universitas nggak bisa memilih mahasiswa terbaik. Anak-anak itu sendiri nggak bisa menilai dirinya sendiri. Saya ini sebenarnya kualitasnya seperti apa. Kalau selama ini itu hanya sekolah yang menguji, kita tahu kan sekolah itu banyak main matanya dengan anak-anak ya. Banyak manipulasi nilai. Sekarang itu nggak ada nilai rapot merah. Kok zaman saya masih ada anak tidak naik kelas. Oh iya, Tinggi benar. Sekarang semua, Tinggi-tinggi apalagi semuanya.
Iya, apalagi di kurikulum Merdeka semua anak harus Iya. naik kelas. Itu kan Iya, absurd betul. ya. Itu kebijakan yang tidak masuk akal. Jadi Pak Muti itu sebenarnya ingin memperbaiki kebijakan-kebijakan yang di eranya Mas Nadiem itu sebenarnya apa ya, kurang tepat lah ya. Kalau saya sih tegas itu keliru itu kan. Begitu. Jadi ini Jadi untuk seperti perbaikan ke depannya. menyempurnakan kurikulum Merdeka gitu, Pak. Iya, jadi kurikulum Penyempurnaannya ya. Merdeka yang baik pasti akan tetap dipertahankan, tetapi yang Iya. kurang itu yang sebelumnya ada ujiannya sekarang diadakan lagi. Tetapi itu bukan kembali ya, karena dalam sistem kita itu ujian kan menjadi bagian penting. Ya. Lah bagian yang penting ini sama Mas Nadiem dihilangkan. Jadi sebenarnya kita bukan kembali atau mundur ke belakang, bukan. Tetapi justru kita menata kembali sistem pendidikan kita sehingga menjadi sistem yang kuat. Kita bisa menilai hasil belajar anak-anak dan anak-anak bisa menentukan, oh saya ternyata kemampuannya seperti ini, sehingga mereka termotivasi untuk belajar. Bahkan bisa juga dipakai untuk belajar di luar negeri ya, sebagai kredit poin. Karena dulu ketika ada ujian nasional, beberapa kampus di luar negeri mengandalkan pada ujian nasional yang itu sangat objektif. Karena ujian nasional itu nggak bisa dibocorkan soal-soalnya. Meskipun bisa dicurangin. Kalau dicurangin itu kan masalah teknis ya, pelaksanaan di lapangan. Guru, sekolah, pengawas, kong kali kong. Nah itu kan berarti hanya masalah pelaksanaannya. Tetapi ujian nasional sendiri nggak bisa dibocorkan. Dan itu relatif objektif. Jadi hasil kami waktu itu kan saya kebetulan anggota Badan Standar Nasional Pendidikan yang menyelenggarakan ujian nasional itu jelas menunjukkan bahwa ujian nasional berbasis komputer itu sangat objektif. Beberapa sekolah swasta yang sebelum ujian nasional berbasis komputer itu peringkatnya itu di atas 20 di satu provinsi, begitu ada UNBK dia langsung peringkatnya 10 besar. Itu artinya apa? Banyak sekolah negeri melakukan kecurangan pada saat ujian yang berbasis kertas. Jadi kalau kita bicara masalah ujian nasional, kita harus lihat beda zaman 2013 ketika berbasis kertas dengan berbasis komputer. Nah, asesmen yang sudah bagus ini dihilangkan oleh Mas Nadiem dan tentu saja penghilangan ini melanggar pasal 57 Undang-Undang Sisdiknas sebenarnya. Begitu. Cukup lama nih kita Iya. menjalankan kurikulum Merdeka itu, Pak, dan baru Iya. sekarang ada evaluasi begitu. Kalau kayak gini, bagaimana dengan nasib siswa-siswa sebelumnya, Pak, dan Iya. apa yang mereka rasakan sekarang gitu? Siswa yang sebelumnya kan mereka tetap belajar. Jadi saya rasa tidak akan ada masalah. Toh yang diuji kan yang diminati, toh seperti kata Pak Muti. Betul. Jadi misalnya Pak Ocit nih, sekarang kelas 3 ya, lalu Iya. kemudian memilih peminatan biologi. Ya kalau memilih peminatan biologi kan nanti tinggal mendaftar di situ ikut peminatan biologi. Yang wajib itu bahasa Indonesia dan matematika itu dianggap untuk sementara sebagai ya anchor ya istilahnya kriteria umum yang Mandatory ya. harus dimiliki oleh anak Indonesia dan itu memang penting karena literasi dan numerasi itu sangat fundamental. Meskipun nanti harusnya ditambah dengan sains ya supaya bagus juga gitu ya. Gitu. Jadi bukan bakal ada lagi jurusan IPA IPS gitu, Pak, bahasa begitu di Oh, jurusan IPA IPS itu masih ada sampai Maksudnya sekarang. penjurusan- Jadi- Berarti penjurusannya. dari kemarin sebenarnya masih ada namanya doang ya Pak yang Iya, jadi penjurusan ya dalam kurikulum 2013 itu diubah dalam Betul. bahasa peminatan. Sebenarnya faktanya apa yang dilakukan itu masih ada sampai sekarang gitu. Betul. Jadi sebenarnya kita bukan mundur menjadi penjurusan bukan, Oke. tetapi melengkapi satu kebijakan yang dihilangkan Mas Nadiem dan itu fatal dampaknya, yaitu masalah sistem asesmen nasional atau ujian nasional atau ujian oleh lembaga yang di luar sekolah untuk menguji sejauh mana anak-anak itu belajar. Dan dengan ini kan nanti bisa diagregasi. Misalkan kalau kemampuan matematikanya itu secara nasional di rata-rata kan bisa menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia secara nasional kemampuan matematikanya itu seperti ini. Itu kan bisa lebih objektif daripada dengan asesmen nasional berbasis komputer yang dikembangkan Mas Nadiem yang sifatnya hanya generik itu, literasi, numerasi dan tidak berbasis mata pelajaran. Apalagi hanya survei ya. Misalkan sekolah jumlahnya 1000, yang ikut asesmen nasional hanya 55 anak, itu kan nggak mewakili sama sekali. Tetapi dengan adanya semua anak pada akhir jenjang itu mengadakan ujian untuk matematika dan bahasa Indonesia, kan kita bisa tahu kemampuan matematika dan bahasa Indonesia anak-anak Indonesia. Oh iya benar. Benar. Nah, berarti ini akan berdampak langsung sama siswa di tahun ini ya, Pak ya?
Ya, pasti akan ada dampaknya karena mereka yang akan menjalani ujian ya. Oke, jadi dia langsung ya. Tapi ya, nggak ya. perlu khawatir lah ya, Bapak Ibu guru juga nggak perlu khawatir karena kalau khawatir itu berarti kita perlu mengevaluasi ya, jangan-jangan gurunya nggak serius ngajar tuh. Mentang-mentang nggak ada ujiannya, udahlah enak-enak aja. Mentang-mentang nggak ada Bener. ujiannya, toh nanti nilainya bagus, naik kelas, lalu nggak usah belajar. Ya, kalau mereka yang punya cara kayak gitu, dia pasti akan stres tuh dengan adanya tes kompetensi akademik. Iya benar-benar. Kalau misalkan ada ujiannya apa orang tuanya yang deg-degan Pak biasanya. Kayak zaman Ya. dulu saya. Siang ujian Makanya saya perlu yang orang itu tuanya mama saya. orang tuanya kan perlu paham. Kalau orang tuanya ingin anaknya berhasil, ya perlu di rumah harus didampingi dong untuk anaknya belajar sungguh-sungguh. Nah, Iya. kamu harus belajar sungguh-sungguh loh kalau mau jadi dokter, mau jadi insinyur, begitu kan? Oh iya benar. Setuju Pak. Ya. Berarti ini udah benar untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya yang dirasa salah kaprah gitu Pak ya. Iya, Dilakukan betul. kembali di Jadi, era ini. Gitu ya. sebenarnya nggak salah kaprah benar-benar sih, tetapi ada satu hal fundamental, yaitu masalah assessment atau evaluasi atau menguji hasil belajar itu yang dihilangkan dalam sistem pendidikan nasional kita. Memang ada yang dinilai oleh guru kan, tetapi guru kan sangat tergantung, kualitas sekolah kita kan berbeda-beda. Apalagi Betul, kalau untuk jalur prestasi di perguruan tinggi negeri, itu anak-anak yang sekolah negeri itu nilainya itu hampir 90-100 semua itu nilainya. Betul. Ya. Padahal faktanya tidak seperti itu. Kalau misalkan sekolahnya itu nanti bisa dicek kok, nanti dengan tes kompetensi akademik akan kelihatan itu mana sekolah-sekolah yang manipulasi nilai atau tidak. Karena dengan ujian yang objektif akan tahu. Dan pendidikan itu memerlukan sistem ujian yang objektif. Kalau semuanya manipulasi, itu menipu masyarakat, menipu orang tua, menipu anak-anak itu sendiri, dan anak-anak itu menipu diri sendiri juga. Para guru juga menipu dirinya sendiri. Lalu Benar. pendidikan kita benar-benar secara moral jadi rusak. Ya. Ini tidak akan membantu pendidikan kita menjadi Tapi lebih baik. dengan adanya penyempurnaan aturan ini Pak, apakah otomatis sistem pendidikan juga akhirnya bisa mengikuti Pak? Atau ada hal lain apa yang harus diperbaiki untuk bisa benar-benar nih terimplementasi dengan nyata begitu kurikulum ini sudah disusun, disempurnakan? Ya, tentu ada unsur-unsur yang mendukung ya. Karena di dalam kurikulum Merdeka itu, dalam proses peminatan, itu kan yang harusnya diperkuat adalah bimbingan konseling dan pendampingan guru kelas atau wali kelas. Nah, ini yang memang harus ada. Kalau misalkan kita ingin memberikan ruang bagi anak untuk memilih peminatan penjurusan yang sesuai dengan karirnya di masa depan, tetapi pemerintah tidak memiliki sistem untuk membantu sekolah menentukan, oh anak ini sebenarnya cocoknya di IPA atau rumpun IPA atau rumpun IPS, itu tentu tidak akan bisa berhasil. Anak bisa salah ya memilih. Ya. Benar. Apalagi kalau anak-anak itu masih pengennya ngikutin temen. Jadi sekarang itu banyak mereka nggak milih karena kemampuannya, tapi milih karena teman saya banyak di sana, mah ikut aja. Atau menghapus stigma Betul. Pak, gimana caranya menghapus stigma bahwa anak IPA tuh biasanya lebih pinter, anak Betul. IPS yang bandel-bandel Iya, gitu iya, Pak. iya. Nah justru itulah makanya kan kalau stigma seperti itu kan sebenarnya itu yang diberikan oleh masyarakat ya. Maka sebenarnya proses pendidikan perlu melihat bahwa pemilihan IPA IPS itu nggak ada kaitannya dengan pinter atau nggak pinter ya. Bandel apa Tetapi enggak? apakah apa yang saya pilih itu sesuai dengan kemampuan saya dan ini saya rancang untuk masa depan saya. Itu yang benar gitu. Oh, ya, Jadi betul. memang sih kalau dipikir-pikir wah saintik, ilmuwan itu kan nggak banyak ya dan itu sulit-sulit Ya. kan. Saya aja Betul. kimia, matematika ya boro-boro gitu kan, nggak bisa saya itu. Tetapi saya tahu bahwa pernah belajar itu sesuatu yang baik. Tetapi bahwa saya sejak awal tahu bahwa saya suka bahasa, maka saya milih IPS. Karena di SMA saya dulu kan nggak ada bahasa. Tetapi di IPS lebih banyak bahasa yang saya pelajari. Maka saya enjoy saja mempelajari sesuai dengan minat. Dan waktu itu juga ada Eptanas kan, ada ujiannya loh. Ya, betul. Untuk Iya, iya. mata pelajaran yang kita pilih. Nah, di eranya Mas Nadiem itu sudah kita memilih yang kita sukai, masuk perguruan tingginya nggak ada ujian. Iya. Ujiannya cuma di sekolah. Dan Iya, itu iya. pun hanya terkait dengan kelulusan saja. Ya tentu bisa seenaknya sendiri, tidak merasa harus penting. Tetapi bagi anak-anak yang benar-benar serius mau menjadi dokter, kalau gurunya nggak serius, anak itu masih tetap akan serius. Karena dia tahu punya motivasi bahwa biologi, kimia itu penting kalau saya mau menjadi dokter. Nah,
memotivasi inilah sebenarnya menjadi tugas guru, tugas orang tua gitu. Jadi jangan kita terpengaruh dengan hiruk-pikuk perubahan kebijakan, karena kebijakan berubah itu pasti. Betul. Sekarang Iya, itu betul. mana sih Iya, yang nggak betul. berubah ya kan? Betul. Semuanya berubah cepat. Jadi Pasti. dasarnya penting untuk mengenali kompetensi diri sendiri, Pak ya. Betul, mengenal siapa diri kita, kemampuannya, dan bagaimana sekolah dan orang tua serta lingkungan itu mendukung perkembangan Benar. anak-anak sesuai minatnya. Dan ini sebenarnya sudah bagus dimulai oleh Mas Nadiem dengan kurikulum Merdeka itu. Dengan kurikulum yang memberikan peminatan, siswa memilih kan. Iya. Yang jadi masalah adalah ketika siswa sudah memilih, kok nggak ada ujiannya. Iya, Benar. betul. Jadi orang tua pun dihimbau untuk nggak mengkotak-kotakan gitu ya. Oh, masuk IPA aja. Iya, masuk IPA. Biasanya juga Iya, dorongan orang tua benar-benar. tuh, Pak. Orang tua Iya. biasanya udah IPA aja, IPA gitu kan. Iya, dan itu kan kasihan anaknya ya, Iya. kalau memang dia nggak punya bakat di sana. Stres loh anak itu kan pemaksaan orang dewasa untuk Iya. anak itu. Maka berikan kebebasan pada anak untuk memilih, mengenali siapa dirinya, dan itu perlu pendampingan guru dan bimbingan konseling yang bagus ya. Dulu waktu saya mengajar di SMA di Jogja itu bimbingan konseling, kami mendampingi siswa itu personal itu ya. Jadi tahu kamu bagus di sini, nilai rapotnya dipantau terus. Akhirnya ketika dia mau memilih kita arahkan, oke kamu cocoknya itu di IPA, kamu di IPS seperti itu, dan itu berjalan dengan baik sehingga menghasilkan kualitas lulusan yang bagus juga. Gitu. Baik. I see. Terima kasih banyak Pak Doni Terima kasih Kusuma banyak, sudah Pak. mau ngobrol-ngobrol di Detik Sore. Sehat selalu, Baik, Pak. sama-sama Bang Selamat Edo dan Mbak melanjutkan Pocit. Ya aktivitas. mudah-mudahan bisa memperjelas ya kepada masyarakat. Jadi nggak ada pertentangan antara penjurusan dan peminatan. Benar. Ya. Nggak ada penghilangan pilihan peminatan yang ada di dalam diri anak-anak, enggak. Bahkan ujiannya pun nanti itu tidak wajib. Jadi mereka bisa ikut ujian TKA atau tidak, seperti itu. Jadi memang lebih banyak fleksibilitas. Dan ini merupakan sebuah kemajuan menurut saya karena Pak Muti memperbaiki apa yang kurang dari apa yang sudah dilakukan oleh Mas Nadiem. Tentu kita harus menghormati semuanya ya, bahwa Mas Nadiem ada kontribusinya untuk memberikan fleksibilitas, memberikan ya istilahnya perubahan-perubahan di dalam kurikulum, tetapi kita kan perlu melihat ke depan ya. Yang baik kita pertahankan, yang kurang tentu kita perbaiki. Benar. Jadi kita jangan sampai lah malah kita sebagai sesama anak Indonesia diadu domba ya dengan pemahaman yang keliru itu. Benar. Penjurusan itu sampai sekarang masih ada, hanya namanya aja peminatan gitu. Kan minatnya apa? Minat sesuai jurusannya kan, itu aja. Betul, Jadi betul. sebenarnya tidak perlu ada hal yang dikhawatirkan lah, Bang Edo dan Mbak Pocit ya, juga Siap. pendengar Detik.com semuanya. Di Terima kasih banyak. Detik Sore ini ya. Pak Doni Kusuma sudah Terima mau kasih bergabung banyak, dengan Detik Sore. Pak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat-sehat, Pak. Selamat sore. Terima kasih, sama-sama, sehat-sehat selalu, sampai Sehat-sehat bertemu lagi di lain selalu. kesempatan. Seru banget. Jadi Ya, lu jadi udah clear ya. lu dulu waktu zaman sekolah ngerasa nggak ada stigma itu bahwa anak IPA tuh biasanya lebih pinter-pinter, kalem-kalem. Iya. IPS tuh yang pokoknya kalau udah ekskulnya basket biasanya isinya anak IPS semua. Tapi iya lagi. Bukan maksud gue Heeh. bilang anak basket tuh anak ini semua ya, anak Tapi bandel ya. Zaman dulu gue Tapi gue stigma. tuh inget kayak pokoknya intinya kan ini semuanya tergantung nilai tuh zaman dulu, bukan kayak kita milih tuh. Bener, kalau nilainya Iya bagus kan? masuknya ke IPA. Iya. Tapi waktu itu nilai gue bagus dua-duanya. Terus dikasih ke lo, mau Enggak, masuk terus mana kan Pocut? Gitu. enggak, maknya biasanya Ah. pas ambil rapot pas naik kelas. Oh, Ya maknya kan? Bu, Gua ini enggak bisa gitu. masuk IPA, bisa masuk IPS. Nah, tapi kan bisa ngasih tahu nanti, Saya kira lo masuk apa? Kak masuk IPS aja jadi dokter. IPS? Masuk IPA aja jadi dokter. Terus gue kayak, ntar gue disuruh belajar. Kalau misalkan gue zong, ntar mak gue marah ya kan. Ah. Jadi mendingan gue masuk IPS. Oh, IPS jadinya. Nah, jadi kan, Pada lain kan akhirnya pilihan oleh kamu. nentuin juga kan? Iya, soalnya, tapi kan takut darah. Ntar suruh gini-gini kodok, takut kabur. Ntar tiba-tiba jadi cewek yang, gimana? SMA takut darah sih ya, udah dewasa gak takut lagi sama darah kan? Udah gak takut, tiba-tiba udah kayak, pemberani. Ya oke, baiklah. Habis ini Detikers kita akan ngobrol bareng sama orang jauh nih. Jauh? Sebenarnya emang orang dekat ya, tapi beliau lokasinya lagi jauh banget, all the way from United States of America. Wih. Kita akan ngobrol soal bagaimana polemik soal hak cipta, Hak cipta, yes. yang saat ini masih panas diperdebatkan gitu ya. Ya. Kita akan ngobrol bareng perwakilan dari Federasi Serikat Musisi Indonesia bareng sama Mas Khalil Mahmud. Sesaat lagi cuma di Sunset Talk-nya Detik Sore. Gak cuma Cuma hore-hore.
Selamat datang kembali di Detik Sore. Gak cuma. Hore, hore. Tiba-tiba semangat. Nada-nada yang minor. Lagu perselingkuhan. Atas nama pasar semuanya begitu klise. Lagu cinta melulu. Kalau ketawa sih? Enggak. Gue apresiasi kok. Kan gue udah usaha tuh nyanyinya. Ketawa gue tadi, ekspresi gue tadi itu adalah bentuk apresiasi gue. Kayak lo memberikan warna baru terhadap lagu Cinta Melulu. Iya. Udah izin belum nyanyiin lagu itu? Belum lagi, izin dulu yuk. Izin sama orangnya Izin langsung. ya. Coba. Assalamualaikum. Tak ada, assalamualaikum. Nah, kita kan sekalian nih mau ngebahas tentang ini, hak cipta nih. Iya, jadi polemik hak cipta masih bergulir terus sampai saat ini begitu ya, bagaimana konflik royalty performing rights, kemudian ada semacam kubu-kubuan jadinya gitu ya. Betul. Berpolarisasi musisi-musisi kita. Iya. Kita akan ngobrol kalau gitu untuk bisa mengelaborasi lebih lanjut seperti apa sebenarnya akar masalah dari polemik ini. Kita ulang kembali diskusinya. Kali ini kita akan bergabung bareng sama perwakilan dari Federasi Serikat Musik Indonesia, Musisi Indonesia. Ada Mas Kholil Ahmad di sini. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Di sana kan nggak Ya. sore. Selamat Pagi. pagi. Ikuti. Selamat pagi Pagi. waktu Iya. Amerika. Iya. Iya. Lebih ke selamat hari Senin sama-sama hari Senin kan ya? Iya, Sama. Iya, selamat hari Senin benar, aman. Benar. Gitu. Mas Kholil, Ya, kita lagi-lagi bicara soal bagaimana konflik performing rights, royalty Ya. ini harus terus disuarakan, Mas. Saat ini Betul. kan masih, kalau kita lihat perdebatan di publik masih, kita lihatnya masih ada polarisasi nih, Mas. Ada yang dukung A, ada yang dukung B Ya. gitu. Ada yang menyatakan ini bisa, atau ada yang menyatakan lewat ini juga bisa begitu. Sebenarnya apa sih akar paling dalam dari kisruh tentang performing rights atau kisruh royalti musik di Indonesia saat ini, Mas Kholil? akarnya sebenarnya kan pencipta lagu tidak mendapatkan royalti ya, yang merupakan haknya dari performing rights. Permasalahannya adalah kenapa mereka nggak dapat royalti ya? Apa yang terjadi? Apakah mereka nggak punya haknya gitu, nggak diakui oleh negara, atau sudah diakui oleh negara tapi pelaksanaannya nggak bagus sehingga mereka nggak dapat gitu. Nah, kalau saya itu dia yang kedua yaitu dia negara udah ngasih hak kepada pencipta lagu, kalau khususnya untuk performing mereka bisa mendapatkan hak juga gitu, tapi pada pelaksanaannya pemungutannya, distribusinya itu belum rapi, tidak bagus gitu ya, sehingga musisinya, pencipta lagunya tidak mendapatkan haknya. Oleh karena itu terjadilah ada ketidakadilan gitu untuk para pencipta lagu. Nah, permasalahannya jalan yang ditempuh oleh sebagian orang untuk menyelesaikan masalah ini itu belum ada di undang-undang gitu, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat gitu ya, bahwa ini sebenarnya boleh apa enggak gitu, melakukan ini, membawakan lagu orang sekarang ini boleh apa enggak, itu kan jadinya membingungkan gitu. Jadi dari payung hukumnya sendiri yang belum memberikan kejelasan sehingga akhirnya memberikan polemik di masyarakat gitu, Mas? Bukan, payung hukumnya jelas, tapi memang ya untuk sebagian orang itu punya interpretasi lain gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat payung hukumnya sudah diatur, sudah ada haknya, tinggal permasalahannya pengkoleksiannya. Jadi kan royalti itu misalnya terjadi dari konser atau dari karaoke dan lain-lain. Termasuk juga di platform gitu ya. Itu tuh proses yang di platform, di karaoke itu udah jalan. Nah, yang di konser itu yang dibawakan oleh
band atau oleh penyanyi itu pengkoleksiannya belum jalan dengan baik sehingga yang didistribusikan juga kecil banget. Nah, karena kecil akhirnya itu menimbulkan rasa ketidakadilan karena ada misalnya ya kita melihat bahwa penyanyinya dibayar mahal tapi pencipta lagunya nggak ada, dapatnya sedikit gitu. Nah, itu menimbulkan rasa ketidakadilan. Tetapi kalau menurut FESMI gitu ya, permasalahannya sebenarnya pada implementasinya bukan pada landasan hukum. Ya landasan hukumnya kita udah diatur ada gitu. Jadi sebenarnya kita mesti dorong agar pengkoleksiannya yang mana itu dilakukan oleh LMKN itu harus lebih rapi, lebih adil, supaya nanti bisa dipercaya oleh pencipta lagu dan oleh publik gitu. Nah, kita harus mendorong sama-sama agar LMKN dan LMK ya bisa menjadi lembaga yang bisa dipercaya. Berarti sebenarnya hak royalti untuk pencipta lagu nih bisa bisa didapatkan dari dua cara tadi ya Mas ya, direct license atau dari performing rights tadi gitu. Atau yang dari LMK sorry. Kalau menurut FESMI, direct license itu khusus untuk performing right belum dimungkinkan menurut undang-undang. Jadi kita membaca undang-undangnya karena gini, kan kalau direct license tuh kalau untuk mechanical karena dia jumlahnya sedikit tuh artinya orang yang mau rekaman membawakan lagu Cinta Melulu gitu misalnya ya, itu kan nggak banyak yang mau rekaman ya. Lalu mereka habis merekam ditaruh di platform gitu misalnya, ditaruh dikomersialisasi, itu kan nggak banyak sehingga mereka harus izin langsung. Tetapi kalau performing rights misalnya kalau mau diputar di karaoke, diputar di radio, diputar live, dibawakan live oleh band atau penyanyi gitu ya, itu kan kalau dia harus minta izin nggak efisien karena pada saat yang sama dia akan dinyanyikan, bisa saja satu lagu dinyanyikan di puluhan tempat, ratusan tempat gitu, sehingga itu nggak efektif dan nggak efisien untuk minta izin langsung kepada pencipta lagunya. Oleh karena itu penyusun undang-undang pada saat itu melihat bahwa lebih efektif dan lebih efisien kalau tidak perlu izin asalkan bayar agar pencipta lagunya mendapatkan manfaat ekonomi dari lagu yang diciptakan itu. Nah, dari situ sebenarnya praktek itu sudah berjalan, mekanismenya seperti itu. Tinggal karena pengetahuan kita tentang royalti itu juga masih baru dan berkembang gitu ya, baru belajar, kan banyak juga orang yang belum tahu, sehingga kita juga melakukan diskusi ini karena kita sebenarnya masih bingung penerapannya gitu ya. Betul. Nah, itu akhirnya pelan-pelan kita harus punya kesadaran untuk melakukan itu, bayar royalti kalau kita melakukan bekerja sebagai atau mempunyai usaha kafe atau restoran atau karaoke atau kita putar kita memainkan musik. Jadi kita sama-sama baru belajar gitu ya, sehingga masih ada kekurangan di sana sini. Tetapi permasalahannya yang paling utama adalah kalau menurut saya pengkoleksiannya itu sama distribusinya yang yang belum jalan, sehingga ketika ada orang atau ada pencipta lagu yang nggak mendapatkan haknya dan melihat bahwa penyanyi yang membawakan lagunya itu mendapatkan haknya, langsung ambil jalur potong, yaitu direct license. Padahal sebenarnya direct license itu menurut pemahaman kami FESMI itu nggak ada dasar hukumnya di undang-undang yang sekarang. Kalau itu diterapkan, itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ingin ada usulan, ada mekanisme lain, itu jangan jangan melalui langsung menuntut penyanyi gitu. Kalau kami adalah perubahan undang-undang aja atau misalnya judicial review ke Mahkamah Konstitusi, ada jalur-jalur hukum yang tetap upaya rasa ketidakadilannya itu diupayakan untuk bisa dibenahi gitu, tetapi juga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat dan pengguna musik atau pendengar musik. Jadi sebenarnya direct license ini tidak bisa dilakukan ya menurut apa yang sudah dituliskan di undang-undang gitu, sehingga lebih
bisa diakomodir semuanya itu lewat LMK, lembaga kolektif gitu Mas ya. Khusus untuk performing rights menurut pemahaman kami Khusus iya, untuk dan performing itu rights. udah berjalan dari 2014 sejak undang-undang ini direvisi yang terakhir itu 2014 ya. Itu sudah berjalan, tetapi rasa ketidakadilan itu semakin memuncak sekarang ini sehingga sebagian pencipta lagu menganggap selama 10 tahun paling tidak nggak ada kemajuan, kita nggak berkembang nih pendapatannya, akhirnya menempuh jalur lain yang mungkin sebenarnya itu belum ada di undang-undang, tapi cara baca undang-undang kita ternyata undang-undang kita sebenarnya punya lobang gitu kali ya. Jadi cara baca yang berbeda itu masih mungkin gitu, Multitafsir sehingga jadinya. terjadi Iya. perdebatan. Betul, interpretasi tafsirnya itu ternyata masih bisa ganda gitu. Nah, ini sebenarnya jadi pekerjaan rumah untuk pemerintah sebagai regulator dan mungkin juga DPR juga, misalnya sekarang kan lagi mau ada inisiasi revisi undang-undang hak cipta ya, mungkin itu bisa jadi bahan agar nanti undang-undangnya itu nggak multi interpretasi. I see. Nah kalau misalnya dari FESMI sendiri nih, bakalan ada kerjasama nggak Mas sama organisasi lain gitu misalkan? Untuk apa? Untuk Masalah hak cipta ini? kami sebenarnya melakukan, ya kita sama-sama belajar tadi, kita roadshow ke daerah-daerah tentang pengetahuan pemusik lokal gitu ya, Iya. tentang hak cipta gitu, termasuk bagaimana penerapannya gitu, memang masih sangat jomplang gitu ya pengetahuannya, mengingat kita sekarang ini kan dunia digital itu sudah menerapkan beberapa hak tadi, ada mechanical rights, performing rights, synchronization rights, karena mereka platform-platform itu di dunia sudah menerapkan itu gitu. Nah di kita ini sebenarnya otomatis ikut menerapkan kan, karena platformnya misalnya dia punya kantor di Amerika atau di Luxembourg gitu ya, mereka menerapkan itu. Nah mereka juga membayarkan itu, tinggal pengetahuan kitanya aja nih mesti di upgrade gitu ya. Kita mendapatkan uang ini nih, royalti apa ya? Royalti mechanical kah? Royalti performing rights kah? Gitu. Royalti synchronization rights kah? Kayak gitu-gitu. Itu perlu sama-sama kita tingkatkan pengetahuannya sehingga pemahamannya makin bagus, penerapan undang-undang hak ciptanya juga makin bagus. Dari situ kalau ada kesalahan-kesalahan kita bisa merevisinya dengan cara yang tepat dan tidak menimbulkan kebingungan atau ketakutan. Mas Khalil mau nanya, jadi untuk saat ini lebih krusial mengubah undang-undangnya atau membentuk lembaga kolektif baru atau memperbaiki lembaga kolektif lama atau seperti apa Mas? Semuanya itu kayaknya benar ya, dalam arti bahwa untuk jangkau kan undang-undang itu pelaksanaannya, penerapannya yang baik juga butuh waktu ya. Nah kalau kami sebenarnya yang paling utama, lembaga yang sudah kita berikan kuasa untuk menjalankan itu harus kredibel, punya kinerja yang baik gitu ya, transparan juga, sehingga menimbulkan trust dari para pencipta lagu gitu kepada lembaganya. Itu harus kita kritisi, kita pantau bareng-bareng. Gitu. Jadi kalau dari boleh situ, dinilai skor kinerja lembaga kolektif yang ada saat ini sekarang emang ada di level berapa Mas? kalau melihat dari banyaknya Protes? Banyaknya protes, terus koleksi yang sudah diambil itu, yang sudah dikoleksi dari event-event terutama khusus untuk live performance masih jelek. Kira-kira mungkin ya merah lah rapotnya gitu ya, kalau menurut saya. Berarti masih banyak banget harus dibenahi ya dari lembaga kolektifnya sendiri ya? Iya. Betul, mungkin ya memang kebutuhan akan sistem database juga itu sangat krusial ya gitu. Jadi ada beberapa pihak yang juga sudah mendesain sistem database gitu ya. Itu yang perlu kita pelajari bareng-bareng, mana sistem yang paling bagus dan pelaksanaannya itu nantinya itu akan menguntungkan bagi musisi gitu. Bukan hanya bagi segolongan pihak aja, tapi bagi seluruh ekosistem musik. I see. Mas, tapi ada nggak sih rencana buat bikin transparansi royalti yang berbasis teknologi? Karena kan sekarang udah maju banget nih.
Kayak contohnya blockchain gitu untuk kedepannya. Kalau blockchain itu mungkin dalam mendesain pendataan sistem database kita Bisa. Ya, ada terpikir gitu ya, apakah ini zaman udah seperti sekarang gitu. Kita mesti sekaligus aja pakai blockchain gitu ya. Saya pernah dengar ada apa namanya usulan-usulan seperti itu, tapi memang sebenarnya sistem database yang biasa, yang bisa langsung orang apa namanya datanya bisa langsung terbaca dan terdistribusi nanti haknya itu juga belum terrealisasi gitu sampai sekarang ini, yang mungkin sebenarnya sudah diinisiasi sejak 2021 ya melalui PP 56 gitu. Itu belum ada apa namanya, belum ada kejelasan ini sampai sekarang. Udah hampir 5 tahun Udah hampir sebenarnya. 5 tahun ya. 4 tahun. Ya, ini udah dulu. Ya. Baik. Mas Kolil, dari sepengamatannya Mas Kolil sejauh ini, kalau dari musisi-musisi kita atau performer kita sudah cukup baik nggak sih literasinya soal bagaimana hak cipta atau performing rights ini harus dilaksanakan begitu, Mas? Aturannya. Ini saya berkaca pada diri sendiri ya. Saya terus improve pengetahuan saya, ini seluk-beluknya apa aja itu menurut saya masih belum ya, masih belum. Walaupun mungkin apa namanya sekarang mulai dengan adanya perdebatan ini itu makin banyak yang lebih aware gitu tentang hak cipta itu, tetapi sebenarnya masih perlu sosialisasi, peningkatan pengetahuan dan lain-lain nih tentang hak cipta itu kayaknya masih perlu deh buat para musisi-musisi, terutama yang muda-muda ya Mas ya. Muda-muda. Betul. Baik. Kalau boleh kasih opini gitu Mas, menurut Mas Kolil apa lagu Indonesia yang mungkin paling banyak dapat performing rights gitu Mas sejauh ini? Wah, saya kurang tahu juga ada apakah yang kayak sering banget dilanggar hak ciptanya gitu, tapi orang nggak sadar. Atau praktek atau lagu ya, maksudnya apa? Iya, kalau lagunya dipakai. Praktek yang praktek ya sebenarnya misalnya kita apa namanya event organizer ya, event organizer ketika kita mau ngadain acara gitu, acara musik ya kita sebenarnya punya kewajiban untuk bayar royalti, performing rights itu. Oleh karena itu supaya nggak terasa memberatkan ya memang harus dibiasakan, dalam artian dia mulai dikalkulasikan menjadi bagian dari biaya karena memang itu ada hak pencipta lagu di dalamnya. Nah itu yang belum terbiasa juga, sehingga sekarang polemik berikutnya adalah muncul siapa yang harus bayar gitu ya. Yang harus bayar ada apakah penyanyi atau pembuat acara. Nah itu kalau menurut pemahaman kami melalui berbagai regulasi turunan dari undang-undang, yang harus membayar paling utama adalah penyelenggara acara atau tempat dilakukannya acara gitu ya, salah satu dari situ. Nah itu yang menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk membayarkan royalty performing rights. Nah itu tuh belum tersosialisasi dengan baik, jadi pelaksanaannya juga belum baik, penyelenggara acaranya belum membayar, terus pihak yang harusnya mengkoleksi juga mungkin belum punya sistem yang baik untuk mendeteksi, oh ada acara nggak nih, ada kegiatan nggak nih, ada yang harus dikoleksi dari sisi itu nggak, itu sebenarnya yang jadi problem. Nah termasuk sosialisasi kan berarti pengetahuan event organizer dan lain-lain yang belum merata gitu, sehingga kayaknya itu masih perlu peningkatan itu. Berarti sesederhana penyelenggara acara juga masih banyak yang belum tahu soal bagaimana performing rights ini harus dibayarkan. Banyak yang masih banyak yang belum tahu. Kayak lagu Selamat Ulang Tahunnya Jamrut tuh Mas, itu kan banyak harusnya banget sih tuh. kayak banyak banget kan yang memakai itu untuk acara-acara gitu. Iya. Betul, itu banyak banget ya, apalagi kalau dia acaranya komersial. Kan kalau acaranya nggak komersial mungkin ya nggak apa-apa gitu kali ya. Tapi kalau acaranya komersial, ya itu wajib sih pencipta lagunya
mendapatkan royalty performing rights. Nah, apakah dia sudah mendapatkan? Saya nggak tahu nih, saya nggak punya datanya gitu. Jadi, tapi kalau ngelihat dari banyaknya orang menyanyikan itu dalam berbagai acara, baik yang komersial maupun non komersial, harusnya pendapatan royalty performing rights pencipta lagu itu ya besar ya. Iya. Karena di Siap. setiap acara loh. Tapi Iya sebenarnya betul. aku penasarannya tuh kalau misalkan berarti nih kita lagi ada di sebuah kafe nih. Berarti ada lagunya, berarti sebenarnya itu juga harus bayar ya? Kalau kafe bayar nggak, Kalau Mas? kafe gitu. Karena banyak Kafe- banget kan kafe di Jakarta yang Akustikan muterin gitu misalnya, atau lagu-lagu kalau gitu. Iya akustikan kan? ya di daerah. Ya, itu sebenarnya harus bayar. Mereka harus bayar ke LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional gitu, untuk bisa melakukan memutar musik di area yang komersial gitu. Nanti si LMKN itu punya standar rate-nya. Nah, ketika si kafenya ingin melakukan acara komersial, pertunjukan, itu Ya. beda lagi dengan memutar musik, itu ada beda lagi. Jadi ada lisensi khusus untuk itu, yang jadi bayarnya juga beda, tarifnya juga beda gitu. Nah, itu jadi antara kafe yang muter lagu biasa sama kafe yang muter lagu biasa dan ada pertunjukan live musiknya itu beda lagi gitu. Tapi mereka sama-sama harus bayar sebenarnya. Tapi kalau Oh, dilihat-lihat tugas LMKN berat juga ya, Mas ya, kayak setara Ditjen Pajak gitu ngumpulin Iya. pajak negara. Karena kan itu Iya. jatuhnya kayak sistem ini ya, self assessment Iya, jatuhnya iya, ya, betul. untuk bisa mau melaporkan gitu secara sukarela. Sekarang harusnya self assessment dan jadinya untuk sebagian kalau yang live performance, misalnya live musik gitu ya, itu sebenarnya kan setiap musisi yang bawain kan sebenarnya bisa dideteksi lebih mudah untuk pakai list lagu ya, song listnya ada, daftar lagunya ada, sehingga nanti lagu-lagu mana aja yang dinyanyikan itu didistribusikanlah haknya gitu ya, itu kan terdata dengan baik. Tapi kalau muter lagu di satu restoran atau kafe gitu, daftar lagunya itu apa aja di restoran A, restoran B, itu jauh lebih sulit sih. Sehingga mekanisme yang dipakai itu mereka ya udah deh bayarnya satu paket aja selama 1 bulan atau selama 1 tahun. Itu bayarnya kalau kafenya besar, ruangannya sebesar 10 meter dengan jumlah kapasitas kursinya sekian gitu, bayarnya sekian. Kalau jumlah kursinya lebih banyak dan ruangannya juga lebih besar gitu, bayarnya lebih besar lagi gitu. Jadi karena dia sulit untuk mendeteksi lagu apa aja dan list yang lebih presisi gitu ya, itu akhirnya ada sistem blanket license. Jadi yang lebih bulky gitulah, yang satu paket aja deh gitu bayarnya. I see. Oke. Rumit ya. Rumit ya. Soalnya kan juga sekarang banyak tuh karaoke night ya Betul. kan. Betul. Di Jakarta berarti itu pun juga harus ya, berarti bayar. Harus, dan Iya. Mereka harus bayar, dan mungkin kalau kebayangnya saya sebenarnya kalau karaoke itu kita mungkin harus punya app gitu atau software yang bisa mendeteksi lagunya yang didengarkan di kamar ini, kamar 1 gitu misalnya, lagu 1, 2, 3 itu kan datanya bisa terkirim kalau dia ada apps-nya, ini lagu yang didengarkan ini gitu ya. Kan ada kan apps yang bisa mendeteksi lagu gitu kan ya. Betul, Iya, ada. Itu kan sebenarnya ada. Jadi itu kayaknya belum dilakukan ya. Harusnya atau bisa kalau diimplementasikan. harusnya bisa ya. Harusnya, Jadi lebih presisi. Kalau dia lebih presisi artinya dia lebih adil, nanti dibayarkan ke royaltinya itu nggak salah sasaran gitu. betul. Proses pemungutan dari LMK-nya sendiri gampang nggak sih, Mas? Kayak kita untuk membayar atau mungkin menghubungi LMK-nya sendiri, atau masih ada banyak perbaikan yang harus dilakukan proses pemungutan? Kalau proses pengkoleksian gitu ya, kalau kita niat bayar ya tinggal hubungin LMKN. Nantinya mereka akan mengirimkan orang atau membalas surat dan lain-lain gitu ya. Tapi nggak sistem aplikasi gitu, Mas ya? kalau yang live performance sepertinya belum ya. Tetap aja ada unsur
self assessment, atau kalau mereka mendeteksi lebih lanjut gitu, misalnya oh ternyata di sana ada event dan event itu belum bayar, nah baru mereka akan samperin penyelenggaranya itu setelah acaranya selesai. Jadi setelah acaranya selesai mereka baru sadar kan, oh ternyata kemarin ada event ya di wilayah misalnya Senayan gitu ya. Oke, kita perlu cari siapa event organizer-nya, kita kirim surat, mereka harus bayar karena kita belum terima pembayaran royalti dari lagu-lagu apa saja yang dinyanyikan gitu. Berarti bisa dibilang masih cukup konvensional dong, Mas? Masih konvensional. Makanya inovasi itu harus segera dilakukan sih, karena pada saat yang sama para musisi-musisi independen yang sekarang dari rumah pun, dari kamar bisa bikin lagu dan langsung upload gitu ya ke platform digital. Itu rata-rata kan musisinya punya deck, punya rumah untuk bisa melihat, lagu saya diputar di mana, dinyanyikan oleh orang yang umurnya berapa, itu kan kita dapat datanya tuh. Ada dashboardnya. Nah dari situ kan itu kan udah penuh data yang udah sangat rutin kita dapatkan gitu ya. Pada saat yang sama untuk collecting performing rights-nya itu masih konvensional, jadi itu kayak jomplang banget sih, harus ada improvement dari tata kelolanya ini. Baik, siap. Terima kasih banyak Mas Kholil sudah mau menyempatkan paginya. Sama-sama. Paginya loh soalnya ya kan. Untuk ngobrol bareng sama kita di sini, sehat-sehat selalu di sana, ditunggu kembali ke pulangannya ke Indonesia. Baik, selamat pagi Mas. Terima kasih Mas. Pagi. Gitu. Selamat pagi Cana. Ya. Jadi kita dapat pencerahan ya, soalnya kan banyak nih sekarang tuh, ya kan mainin lagu, loh. Tapi bingung kemana ya, ya kan? Sama gue aja baru tahu kalau prosesnya tuh masih konvensional kayak gitu loh, surat-suratan. Betul, makanya. Zaman masih sahabat pena tuh surat-suratan. Untung gak pakai merpati Pak. Iya makanya. Ya tapi semoga bisa lebih dimajukan lagi. Jadi itu kan lumayan bisa jadi win-win solution lah buat semuanya. Jadi kalau misalkan yang mau pakai lagunya juga gak ribet-ribet. Ya kan? Karena kita juga mungkin, ini cuman Anabel gue adalah mau bayar tapi gak tahu kemana. Atau mau bayar tapi kayak, aduh gimana sih step by stepnya. Sebenarnya kan kayak banyak yang kayak gitu. Mungkin ya kita gak tahu. Cuman kayak adalah mungkin gue kalau misalkan jadi IO kayak oke, kita cari kayak gini. Jadi mungkin harus lebih jelas lagi, edukasinya lebih merata lagi. Gitu. Iya benar, negara tuh harus bisa lah ya ngurus royalti. Karena kalau negara nggak bisa ngurus royalti, nanti musisinya hidup dari mana dong? Masa jadi buzzer? Masa jadi endorser? Jangan. Soalnya kalau orang zaman dulu kan bilangnya musik itu kan passion ya, bukan bisnis ya. Ya kan. Kan dia udah masuk industri. Kalau sekarang kan udah beda nih. Jadi kalau bisa yuk kita benerin lagi gitu. Tadi kita lupa lagi Pak, Mas izinnya tadi pakai lagunya. Tadi belum izin. Lupa. Tapi kan tadi kira-kira udah lihat dia mungkin kan. Dan terlihat mukanya agak kesel ya mendengarkan. Mukanya agak kayak aduh, perempuan ini boleh nggak diem mulutnya. Tapi kita thank you banget Mas Kholil sudah mau ngobrol bareng di sini, walaupun ya tetap ini masih tetap berlanjut ya, polemiknya, betul. Diskusinya, mudah-mudahan bisa segera menemukan jalan tengah. Amin. Waktunya kita pamit Cut, udah lewat 2 menit dari 17.30, it's time to say goodbye. Kita ketemu lagi besok Detikers di jam dan platform yang sama tentunya di detik.com, jam 3 sampai setengah 6 sore. Terima kasih banyak sudah mau menyaksikan kami duo badut berdua. Menemani sore Anda. Betul. Waktunya Pocut Kameral pamit. Ada Simon Rangkir pamit. Dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Kita ketemu lagi besok. Gini. Cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.